Sayangku, kelak kita lebih baik berhati-hati. Kalau sampai Willy tahu, dengan sifatnya itu, kita berdua pasti akan mati. Takut apa? Aku sudah menemukan stempel naganya. Setelah hari ini, aku akan membawamu pergi jauh. Benarkah? Inikah pusaka yang legendaris, stempel suci? Kalian sedang apa? Nanti aku membereskan kamu. Membunuhmu. Kaisar, Yuni. Aku sudah menembus waktu. Aku sudah menjadi Kaisar Sierra. Leluhur suci. Dia bukan Yuni. Dia adalah putri Perdana Menteri. Dia adalah calon istri Raja Urien. ayo Kaisar. Aku sudah ingat. Raja Urien, Mike Suno demi menjadi Kaisar. Bekerja sama dengan Perdana Menteri dan memberikan calon istrinya ke harem. Sayang sekali. Aku bukan dia. Pengawal! Segel istana Orion. Tanpa izinku, siapapun gak boleh masuk. Siapa yang melawan, penggal. Kaisar, apa yang mau kamu lakukan? Kamu tengah malam datang ke istana Orion. Bukankah demi merayuku, sekarang aku akan memuaskanmu. Kaisar, jangan! Kaisar bodoh! Kaisar bodoh! Kamu beraninya mempermainkan adikku. Dia sendiri yang datang. Aku akan mewujudkan keinginan kalian. Apakah ada masalah? Jangan! Aku akan membunuhmu! Kaisar bodoh, lepaskan kakakku! Ayahku adalah Perdana Menteri. Kakak sepupuku adalah Raja Urien. Bibiku adalah Ibu Suda. Kamu berani membunuhku? Kamu pasti mati. Aku adalah Kaisar. Aku adalah pemimpin tertinggi. Pemimpin dunia ini. Siapa yang berani membunuhku? Pemimpin dunia? Semua orang tahu. Sekarang ada Ibu Suri dan Permaisuri yang mengendalikan istana. Kamu hanyalah boneka. Meski begitu, aku tetap Kaisar. Siapa yang bisa melukai? Kamu mempermainkan kami, besok aku akan minta ayahku di sidang untuk menuntutmu. Raja Urien juga nggak akan mengampunimu. Cepat lepaskan aku. Kalau nggak, Permaisuri juga nggak akan mengampunimu. Permaisur. Bukankah Kaisar suka bermain dengan pelayan istana? Hari ini aku akan bermain dengan Kaisar. Leluhur suci ini memang nggak berguna. Bahkan seorang wanita saja nggak bisa dikendalikan. Kamu takut, kan? Jika sampai Permaisuri tahu tindakanmu hari ini, pasti akan langsung mencopotmu. Kamu nggak akan bisa melihatnya lagi. Sekarang aku akan memenggalmu. Permaisuri tiba! Kaisar, kamu sedang apa? Cepat lepaskan dia. Kaisar, kamu sedang apa? Cepat lepaskan dia. Permaisuri, apakah kamu sudah lupa posisimu? Siapa pemimpin? Ternyata dia berani bicara begini padaku. Dia adalah putra Perdana Menteri, juga keponakannya Ibu Sur. Kalau kamu membunuhnya, risikonya akan fatal. Memangnya kenapa? Aku adalah Kaisar. Tapi aku masih boleh menghargaimu. Permaisuri, Kaisar bodoh ini tadi mempermainkanku, bahkan memukul kakakku. Kamu harus memberi kami pertanggungjawaban. Benar! Harus membuat Kaisar bodoh ini untuk bersujud minta maaf padaku. Kalau enggak, tunggu saja dituntut oleh ayahku dan Raja Urien. Sembarangan! Siapa yang memberimu keberanian memanggil Kaisar bodoh? Masih berani meminta Kaisar bersujud padamu. Kalian keluarga Sunak mau memberontak? Permaisuri ini menarik. Baik, aku mau melihat besok di sidang. Keluarga sulit. Kakak melindunginya. Adik, ayo pergi. Tunggu. Menerobos harem di tengah malam. Mau membunuh Kaisar. Apakah aku sudah meminta kalian pergi? Baik, aku nggak pergi. Aku mau melihat. Apakah kamu berani membunuhku? Permintaan ini baru pertama kali ku dengar.
Leherku ada di sini. Aku mau melihat apakah kamu berani memenggalku. Penggallah aku. Karena kamu sudah bilang, aku akan mewujudkannya. Kamu gila. Cao Jin adalah putra tunggal Perdana Menteri. Dia juga keponakan Ibu Suri. Kamu sudah membunuhnya, Perdana Menteri. Dan Ibu Suri nggak akan mengampunimu. Ya, akulah Kaisar. Jangan ikut campur. Malam ini sepertinya dia sudah berubah menjadi orang lain. Gak bisa. Cao Jin menerobos ke harem dan mau membunuh Kaisar. Dia memang pantas dihukum. Tapi Rudy nggak boleh dibunuh. Kalau kamu membunuhnya, Raja Urien dan Perdana Menteri pasti akan melawanmu habis-habisan. Saat itu, aku juga nggak bisa membelamu. Emangnya kenapa? Melihatmu selama ini menderita. Demi membelaku, aku akan mengampuni. Ulang dan sampaikan pada Perdana Menteri. Putra sudah mati, masih bisa lahirkan yang baru. Tapi kalau dia mau mati, dia akan kehabisan keturunan. Enyahlah. Apakah kamu tahu masalah besar yang kamu buat malam ini? Aku adalah pemimpin. Mana boleh dilawan orang lain. Sudahlah. Kamu adalah wanita. Gak punya pandangan jangka panjang. Kamu! Ingat. Aku melarang orang melawan. Meski kamu adalah permaisuri. Louis Hugo, komandan sayap kiri salam pada Kaisar. Kaisar panjang umur. Berdirilah. Terima kasih, Kaisar. Sebelum mendiang Kaisar mangkat, dia menjadikanmu komandan sayap kiri. Kamu diminta menjaga kota Chana yang jauh dari ibu kota. Apakah kamu tahu kenapa? Menjaga perbatasan, mengawasi para pejabat. Kalau ada pemberontak, maka akan dibinasakan. Sekarang Ibu Suri dan Raja Urien bersekongkol, mereka mengincar tahta Kaisar. Tindakan yang bodoh. Malam ini, aku membunuh putra Perdana Menteri. Besok di sidang, pasti rencananya akan terungkap. Kaisar, tenang saja. Aku sudah minta pasukan ke ibu kota. Jika ada yang aneh, siapapun itu pasti akan dimatikan. Yang ku khawatirkan adalah penasihat. Penasihat? Benar juga, penasihat memimpin nasib negara dan memprediksi masalah. Memperdaya rakyat dan mendapatkan perhatian rakyat. Bencana kali ini, dia pasti akan memanfaatkan ini. Kaisar, apakah perlu? Gak perlu. Kekuasaan Kaisar ditentukan takdir. Ini bukan yang ku mau. Louis, kamu siapkan 1000 kembang api, diisi dengan garam kasar, dan juga 10.000 kayu bakar dan 100 obor. Besok, setelah mendapat titahku, kamu ikuti saja. Baik. Semoga kalian gak cari masalah. Kalau enggak, aku akan membuat kalian lihat apa itu teknologi. Salam pada Ibu Suri. Titah dari Ibu Suri. Kalau ada laporan, silakan dilaporkan. Kalau nggak ada bubar. Ibunda, aku mau melaporkan. Kamu mau bilang apa? Ada laporan apa? Aku mau menuntut Kaisar. Dia nggak pantas menjadi Kaisar. Sifatnya labil. Mohon Ibunda mencopotnya. Mengangkat Kaisar baru. Raja Urien, kamu sebagai adiknya Kaisar malah mau mencopot Kaisar. Tindakanmu ini seperti memberontak. Apakah kamu tahu? Adipati Silas, Raja Urien ini juga demi kepentingan negara Hera. Tindakanmu ini, apakah tahu hukumannya? Kemarin katanya begitu hebat, sekarang malah nggak berani melawan. Dasar nggak berguna. Kaisar diangkat oleh mendiang Kaisar. Mau mencopot Kaisar, kamu nggak pantas. Menurutku, Kaisar belum begitu pintar. Nggak mampu mengurus negara. Nggak berpendidikan. Nggak punya rencana menenangkan rakyat. Memang nggak pantas menjadi Kaisar. Lebih baik segera mundur. Lancang, kamu hanya kasih. Siapa yang mengizinkanmu sembarangan di depan Kaisar? Langsung saja, kalian mau bagaimana? Tentu saja, silakan kakak mundur. Untuk apa? Karena kamu mempermainkan calon istriku. Kamu juga membunuh putra Perdana Menteri. Kamu berbuat banyak kejahatan, sulit dimaafkan. Ibu Suri, tindakan aneh Kaisar sama saja dengan hewan. Mohon Ibu Suri bertitah. Mengangkat Kaisar baru. Supaya memuaskan rakyat. Lancang! Kalian berani memfitnah Kaisar. Kalau mereka memfitnah, bagaimana denganku?
mohon Ibu Suri membantuku membunuh pembunuh ini. Ibu Suri, putraku masih nggak tenang. Berdirilah. Sebenarnya apa yang terjadi? Ibu Suri, kemarin ada perjamuan di istana. Saat Kaisar mabuk, dia mau melecehkanku. Akhirnya diketahui kakak. Kakak demi membelaku. Lalu Kaisar membunuhnya. Diam! Semalam jelas-jelas Calvin yang memegang pedang. Dia menerobos ke kamar Kaisar. Dia sama saja memberontak dan pantas dibunuh. Putraku adalah orang yang beradab, masa depannya bagus. Dia juga adalah keluarga dari Kaisar, gak mungkin memberontak. Permaisuri, kamu jelas-jelas mau menambah kesalahan. Kaisar, putra Perdana Menteri, dibunuh olehmu. Benar. Kamu gila. Di depan para menteri, bagaimana kamu mengakui ini? Ibu Suri, ada pepatah mengatakan Kaisar melanggar maka tetap dihukum. Kaisar melakukan tindakan kejam memang gak pantas. Lebih baik langsung mencopotnya. Mohon Ibu Suri membantuku. Ibu Suri, Calvin sendiri yang menerobos ke kamar Kaisar. Nggak tahu apa niatnya. Kaisar hanya melindungi diri barulah membunuhnya. Ini nggak sengaja. Sembarangan. Semalam aku dan kakak jelas-jelas sudah mau pergi. Kaisar yang menghalanginya. Bahkan di depanku membunuh kakakku. Kalau aku nggak kabur, mungkin juga sudah dibunuh. Sembarangan. Ibu Suri, aku mengatakan kejujuran. Nggak ada kebohongan. Permaisuri, lihatlah. Semalam aku seharusnya membunuh orang ini. Kalau enggak, hari ini enggak akan repot. Kaisar, aku mau jawabanmu. Jawaban? Dia menerobos ke istana Orion memang pantas mati. Aku adalah pemimpin tertinggi, pemimpin dunia ini. Aku mau membunuh seorang pelayan. Perlukah aku jelaskan? Apakah Ibu Suri nggak tahu kalau Kaisar mau bawahannya mati, maka bawahannya harus mati? Kaisar, kamu sombong sekali. Kaisar pasti mabuk dan belum sadar, makanya sembarangan bicara. Jangan dianggap serius. Permaisuri, ini adalah persidangan. Kaisar adalah pemimpin tertinggi, kata-katanya adalah janji. Kamu bilang dia sembarangan bicara. Apakah mau membelanya? Ibunda, kakak nggak hanya menyesal. Sekarang bahkan lebih menggila. Sikap begini bagaimana bisa menjadi Kaisar? Aku mewakili para menteri dan semua orang beradab. Memohon Ibu Suri mengangkat Kaisar baru. Kaisar, kamu harus memberikan penjelasan kepadaku. Kalau enggak, aku terpaksa memenuhi permintaan mereka. Mengangkat Kaisar baru. Penjelasan? Gak peduli Calvin itu anak siapa, kerabat siapa, dia adalah bawahanku. Sebagai bawahan, dia menerobos ke istana dan mengancam Kaisar. Menurut kalian, aku harus bagaimana? Jawab Kaisar. Menerobos ke istana adalah memberontak. Hukumannya berat. Perdana Menteri, kamu dengar? Aku hanya membunuh Calvin, seorang sudah sangat baik. Sekarang kamu membawa para menteri dan meminta penjelasanku. Kamu merasa aku nggak cukup membunuhnya seorang dan mau membunuh satu keluargamu? Aku nggak berani. Kakak kejam sekali. Mengancam membunuh satu keluarganya. Kalau hal ini diketahui rakyat, bagaimana menilai keluarga Kaisar Hera? Sekarang Dunai sedang kacau. Kalau nggak memilih Kaisar yang cerdas, bukankah menunggu Hera menjadi hancur? Kaisar adalah pemimpin tertinggi. Kamu seorang Kasim nggak pantas ikut campur. Kasim Liudi benar. Demi semua rakyat, harus mengangkat Kaisar baru dan membangkitkan aturan istana. Kalian semua adalah bawahan Kaisar. Sekarang kalian malah melakukan perlawanan. Apakah ini adalah sikap kalian sebagai bawahan? Sebagai bawahan, harus berterima kasih pada Kaisar. Perkataan kalian ini sama saja mati. Tadi kamu mau membunuh orang di depanku? Mencoba Kaisar sama saja memberontak. Aku nggak bisa membiarkannya. Memberontak apanya? Kamu beritahu aku. Kalau nggak mengangkat Kaisar baru, siapa yang mengurus Hera? Tentu saja Kaisar. Iya, di selatan terjadi banjir parah. Di barat laut terjadi kekeringan parah. Di perbatasan utara banyak musuh. Di daerah tengah ada 36 raja yang memberontak. Mereka melakukan kekacauan. Kaisar, apakah kamu bisa beritahu aku bagaimana kamu mengurusnya? Mana yang lebih penting? Dari tadi diam saja ternyata menungguku. Masalah besar seperti ini, bahkan Perdana Menteri saja nggak mampu. Kakak adalah Kaisar bodoh, mana mungkin tahu.
Katanya Raja Urien sangat cerdas, sama seperti Nabi. Pasti bisa mengurus dunia. Lebih baik mengangkat kaisar baru dan menegakkan aturan istana. Habislah bagaimana dia bisa. Bahkan para menteri saja nggak bisa menjemaskan ini. Kali ini dia pasti dicopot. Mohon Ibu Suri membuat titah untuk mengangkat Raja Urien menjadi kaisar. Tegakkan aturan istana. Mohon Ibu Suri bertitah. Karena begitu, aku... Tunggu! Aku nggak bilang aku nggak bisa mengurus dunia. Untuk apa kalian panik? Kalian mau memberontak? Kamu tahu. Tentu saja aku tahu. Ini hanya pertanyaan sepele. Kalian masih kebingungan. Sungguh nggak mampu. Dasar pertanyaan ini. Bahkan aku nggak bisa dapat caranya. Bagaimana kamu bisa mengatasinya? Kaisar, kamu sudah lama naik tahta, tak ada tindakanmu. Siapa yang menyuruhmu menghina para menteri? Para menteri hanyalah kantong sampah saja. Masalah besar negara, urus internal dulu, baru urus yang luar. Kekeringan dan banjir harusnya membagikan pangan, menenangkan rakyat. Rakyat memberontak karena dipaksa oleh kondisi hidup. Bebaskan pajak selama 3 tahun. Pemberontakan di desa kecil seharusnya diwakili oleh para menteri untuk membuat mereka menyerah. Ini lebih kuat dari pasukan. Melarang bangsa asing masuk, bisa meminta pejabat untuk bernegosiasi, sama-sama untuk berdagang, maka dapat memenangkan musuh. Kalau para raja memberontak, bisa memberikan pengampunan, membuat anak-anak raja mendapat bagian. Posisi raja daerah, lahan, pasukan, ini dapat menghancurkan raja daerah. Aku demi basis kepentingan negara. Ibu Suri, bagaimana? Ini... Ibu Suri, yang dikatakan hanyalah omong kosong. Membagikan pangan. Sekarang gudang pangan kosong. Bagaimana membantu bencana? Benar, Kaisar. Semua ini hanyalah omong kosong. Ibu Suri, jika perkataanmu ini tersebar keluar, mungkin kamu akan terpengaruhi. Benar. Semuanya dimulai dari internal dulu. Apakah kalian setuju dengan perkataanku? Kami setuju. Kaisar benar. Karena Ibu Suri dan para menteri sudah setuju dengan agenku, maka tahtaku ini harus memiliki hak yang semestinya. Kamu mau apa? Kaisar pertama sudah menetapkan aturan. Hasil dilarang ikut campur politik. Tadi kamu sembarangan bahas politik. Memang pantas itu. Kamu coba saja. Aku adalah orang Ibu Suri. Kenapa aku nggak berani? Aku adalah pemimpin dunia. Pemimpin tertinggi. Kaisar, kamu sembarangan. Kenapa? Ibu Suri juga mau melanggar aturan leluhur? Liudi hanya mengatakan beberapa hal saja. Kenapa kamu membunuhnya? Dia sembarangan bahas politik. Sesuai aturan leluhur, dia harus bunuh. Susah payah melewati masalah ini. Apakah kamu nggak bisa bersabar? Aturan leluhur? Kakak, kamu membunuh orang di istana. Bahkan dia adalah pelayan ibunda. Hari ini, kamu harus memberi jawaban pada ibunda. Kalau aku nggak mau, kalau Kaisar nggak mau, kami akan minta Ibu Suri bertitah untuk mencopot Kaisar. Mencopotku? Sekarang kalian punya alasan apa mencopotku? Hal mengurus negara atau berdebat strategi? Hal ini bukan perintahku, tapi perintah penasihat. Penasihat? Sekarang penasihat ada di luar. Kalau Ibu Suri nggak percaya, silakan panggil penasihat. Penasihat? Habislah. Dulu penasihat berhasil memprediksi bencana. Semua orang percaya padanya. Jika dia bilang mau mencopot Kaisar, maka pasti akan berhasil. Kamu yakin ini perintah penasihat? Aku nggak berani menipu Ibu Suri. Baik, panggil penasihat. Salam pada Ibu Suri, Permaisuri Kaisar. Penasihat, apakah kamu yang bilang mau mencopot Kaisar? Jawab Ibu Suri. Bukan aku yang bilang, tapi ini adalah takdir. Penasihat jarang hadir di sidang, memang nggak takut mati. Bencana nggak habis-habis. Ini karena Kaisar nggak bermoral, membuat langit marah, dan menurunkan bencana. Aku hanya mengatakan kejujuran. Sembarangan. Permaisuri, kenapa panik? Lebih baik dengarkan penasihat dulu. Jawab Ibu Suri, semalam aku melihat pertanda dari langit. Kalau mau membuat Hira makmur, rakyat sejahtera, harus mencopot Kaisar dan mengangkat Kaisar baru. Mengangkat Kaisar baru? Apakah kamu percaya sekarang aku memenggalmu? Kaisar, perkataan penasihat gak ada salah. Kalau enggak, bagaimana menjelaskan penyebab bencana di Hira? Mengangkat Kaisar baru adalah takdir. Perdana Menteri harus tahu, aku juga takdir.
Membandingkan aku dengan takdir yang nggak pantas. Karena kakak bilang maksudmu adalah takdir. Lebih baik kamu minta langit menurunkan hujan. Apakah kamu bisa? Kaisar, jangan terpancing. Apa susahnya menurunkan hujan? Ini hanya hal sepele. Kakak, kamu sudah berlebihan. Kamu kira kamu adalah anak langit? Kaisar, apakah kamu serius? Karena kalian mau begitu, hari ini aku akan membuat kalian lihat apa itu pemimpin tertinggi dan pemimpin dunia. Aku minta hujan, pasti akan hujan. Baik, kamu yang bilang. Kalau kamu nggak bisa menurunkan hujan, aku akan mencopotmu. Kalau kamu bisa menurunkan hujan, aku nggak bahas pencopotanmu lagi. Bahkan memberimu kekuasaan. Apakah kamu harus begini? Tenang saja. Pengawal, bangun altar persembahan, aku mau meminta hujan. Hari ini aku akan membuat kalian lihat apa itu pemimpin di dunia. Bukankah Kaisar bilang mau meminta hujan? Hari ini altar sudah dibangun, kenapa Kaisar masih belum naik? Jangan terburu-buru. Kamu sungguh mau meminta hujan? Keputusan, gak ada yang bisa menghalanginya. Meski itu langit, juga harus patuh padaku. Kaisar, kalau kamu nggak menerima hal ini, masih ada jalan lain. Tapi tindakanmu ini, nanti mereka akan mencopotmu. Aku sudah bilang, hari ini pasti hujan. Kamu sedang menunda waktu? Menurutku, ku beri waktu sampai matahari terbenam. Raja Urien benar. Batas sampai matahari terbenam. Kalau nggak ada hujan, Kaisar kamu kalah. Jangan terima. Baik, batas sampai matahari terbenam. Titahku, langit gak akan melawan. Kakak, kenapa kamu tadi bilang kalau hujan, maka memberinya kekuasaan? Kalau dia bisa menurunkan hujan, berarti dia adalah dewa. Kamu lihat dia, apakah dia mirip? Kaisar, kenapa diam saja? Apakah kamu lupa caranya? Aku bisa membantumu. Sekarang masih ada waktu 6 jam. Jangan terburu-buru. Luis. Ya. Pilih 2.000 pasukan yang akan 100 api unggun di sekitar ibu kota. Setiap tumpukannya harus selebar 3 meter. Lalu, bawa utusan membawa perintahku. Setelah api dinyalakan, bakar perintahku sampai habis. Di saat itu, hujan pasti turun. Baik. Kaisar mau apa? Tentu saja aku mau memerintahkan langit untuk menurunkan hujan. Angin ini terasa sejuk, pasti ada udara dingin di atas. Hari ini, kalian akan tahu ilmu gaib adalah sains. Dasar pura-pura. Setiap hari ada ratusan orang yang menyalakan api untuk memasak. Kalau sesuai perkataan Kaisar, bukankah setiap hari akan hujan di ibu kota? Aku adalah pemimpin tertinggi. Api sebagai pertanda, kembang api sebagai perintah. Ini adalah perintahku. Langit harus menerimanya. Cukup. Kaisar, kapan kamu akan memulai? Aku dan para menteri sedang menunggu hujan. Bukankah sudah dimulai? Dengarkan aku. Nyalakan api. Asap dari api? Untuk apa? Sudah dimulai yang kamu bilang. Apakah asap tebal ini? Apakah masih nggak cukup? Dasar. Kami mau hujan. Sekarang kamu hanya membuat asap tebal saja. Masih bilang sudah dimulai? Sungguh konyol. Kakak, aku sarankan kamu. Lebih baik mundur saja. Tinggalkan harga dirimu. Sekarang kamu hanyalah menunda waktu saja. Well, ini memang gegabah. Awalnya masih ada jalan lain. Sekarang nggak ada apa-apa lagi. Menunda waktu? Kalau aku nggak bilang, apakah kalian nggak bisa melihat langit sudah... Sungguh sudah mau hujan. Apakah Wiley adalah pemimpin dunia? Bukankah kamu bilang gak akan hujan? Ada apa ini? Penasihat, apakah sungguh akan hujan? Ini nggak boleh. Hari ini nggak akan hujan. Besok hujan baru boleh. Kalian jangan panik. Siapa yang bilang hari ini akan hujan? Aku sudah berkali-kali melihatnya. Hari ini dikira nggak akan hujan.
Ini pasti Kaisar yang meminta orang melakukan pertunjukan. Pertunjukan? Apakah penasihat merasa awan mendung ini adalah palsu? Tentu saja. Ini karena banyak api unggun. Sehingga langit ditutupi asap tebal. Jangan kamu menipu kami. Ternyata begitu. Willy, aku sarankan kamu segera mundur. Kamu masih punya harga diri. Penasihat benar. Api unggun begitu banyak. Pasti ini adalah asap tebal yang menutup langit. Kakak, kami mau hujan. Kamu malah membuat tipuan. Kamu mau menipu kami. Ini nggak akan bisa. Kaisar. Sebagai Kaisar nggak boleh menipu. Lebih baik Kaisar menepati janji. Kapan aku pernah menipu kalian? Sekarang nggak hujan. Kamu bilang segera hujan. Bukankah ini adalah menipu? Mohon Kaisar segera mundur. Penasihat, kamu sembarangan. Lancang sekali berkali-kali membahas mencopot Kaisar. Kamu mau memberontak. Kamu harus dipenggal. Kamu yang sembarangan. Kaisar, batas waktu adalah di matahari terbenam. Sekarang matahari sudah hilang. Bukankah kamu harus menepati janji dan membuat kita untuk mundur? Kalau mau hujan, matahari tentu saja akan hilang. Kalau Ibu Suri masih sembarangan begini, bukankah bagaimanapun juga aku harus mundur? Ibu Suri, kamu mau menipu Kaisar. Tentu saja aku nggak bermaksud ini. Jadi apa maksud Ibu Suri? Hujan akan turun, kamu malah mau aku mundur. Apakah kamu masih mau mengingkari janji? Kakak memaksa ibunda. Apakah sudah nggak paham berbakti? Kaisar dan Ibu Suri berbicara. Raja Urien lebih baik diam. Haji, kamu menunjukkan pedang di depan Ibu Suri. Kamu mau memberontak. Kalau bicara lagi, kamu mati. Karena nggak ada hujan, berarti kakak kalah. Silakan kakak tepati janji dan segera mundur. Kaisar bodoh, jangan menunda lagi. Mundur saja. Kalau kamu nggak mau harga diri, biar kami bantu kamu. Hujan nggak turun. Karena menunggu perintahku. Aku nggak minta dia hujan. Dia nggak akan berani turun. Kakak, penasihat sudah bilang, nggak akan turun hujan. Sepertinya aku terpaksa membantumu untuk turun. Aku sudah bilang, langit sedang menunggu perintahku. Setelah ku perintah, hujan akan turun. Langit, dengarkanlah. Ini nggak mungkin. Apakah dia bisa memanggil petir? Apakah sungguh akan hujan? Tubuh manusia tapi berkekuatan dewa. Sebenarnya siapa yang aku nikahi? Mike, tadi kamu bilang apa? Katakan lagi. Kamu mau membantuku? Kak, aku nggak bilang. Gak mungkin. Orang biasa bagaimana bisa meminta hujan? Ini gak benar. Kaisar hebat. Kaisar membawa rezeki. Kaisar sangat hebat. Perintahmu gak ada yang berani melawan. Aku memberi selamat pada Kaisar. Kepada Hera. Selamat pagi, Hera. Kalian. Sekarang, siapa yang berani bilang aku gak bermoral dan membuat langit marah dan menurunkan bencana? Hah? Jawab aku. Ini Bagaimana Perdana Menteri? Apakah nggak ada yang mau kamu bilang? Ini nggak mungkin. Bahkan penasihat nggak bisa meminta hujan. Bagaimana dia bisa? Baik Raja Urien, kamu memfitnah Kaisar. Kamu harus mati. tunggu. Masalah hari ini di luar dugaan. Orang biasa nggak akan ada percaya. Ini juga wajar. Ibu Suri ini bukan alasan. Dia adalah adiknya Kaisar. Adik Kaisar berarti boleh memarahi Kaisar. Apakah dia boleh melanggar aturan? Kenapa? Apakah Kaisar masih mau menanggung reputasi membunuh adik dan menghina ibunya untuk memimpin Hera? Sekarang siapa lagi yang mau mencopotku? Sejak dulu, sebagai Kaisar, hanya Kaisar yang bisa memerintah siapa saja. Kaisar barulah diakui oleh langit. Siapa yang berani bahas masalah ini lagi, berarti menghina takdir dan harus dipenggal. Ayah benar. Siapa yang bahas mencopot Kaisar lagi? Berarti melawan takdir. Harus dibunuh. Adik, kalian nggak berlutut apakah mau memberontak? Jangan terlalu cepat senang. Sekarang hanya ada petir, belum hujan. Benar. Sampai sekarang belum hujan. Mungkin saja nggak akan hujan. Ada petir, nggak ada hujan. Sepertinya kakak harus turun. Apakah kalian nggak merasakannya? Merasakan apa? Tentu saja hujan akan datang.
Enggak. Aku nggak percaya. Kaisar bodoh ini bisa meminta hujan. Bagaimana bisa? Ayah, Langit sialan. Sekarang hujan. Bagaimana membalas dendam anakku? Bagaimana dia melakukannya? Apakah dia adalah dewa? Kamu sangat ingin mencopotku. Apakah semua ini kamu yang mendalanginya? Tindakanmu bisa membuat keluargamu dibunuh. Adik, jawab aku. Apa niatmu? Apakah mau aku bercita untuk menghabisi keluargamu? Aku bodoh. Aku salah bicara. Aku mohon Kaisar mengampuniku. Karena kamu adalah pejabat senior, juga kerabatnya Ibu Suri, aku bisa mengampunimu. Hukuman mati boleh diabaikan, tapi tetap harus dihukum. Hukum denda 3 tahun, kurung diri selama 3 bulan. Kenapa nggak terima? Aku nggak berani. Nasihat. Sekarang, apakah kamu nggak mau mengatakan sesuatu? Aku bilang asalkan hujan turun, aku akan membunuhmu. Huh. Kamu mau apa? Aku sudah bilang, kematianmu sudah tiba. Hentikan! Ibu Suri pedang nggak bermata. Kaisar, kamu berani. Ibu Suri mau bilang apa? Penasihat adalah jembatan. Dia memegang nasib negara. Dia nggak salah. Kamu nggak bisa membunuhku. Aku adalah penasihat. Aku memegang nasib Hira. Dasar. Kamu sembarang menebak nasib negara? Kamu berniat mencopot Kaisar, niatmu nggak baik. Apakah ini sudah cukup? Kaisar, aku nggak sembarangan. Mencopot Kaisar adalah takdir. Hari ini kamu membunuhku. Berarti melawan langit. Meski begitu, memangnya kenapa? Sekarang aku sudah minta hujan turun. Kamu juga pasti mati. Hentikan! Kamu begitu melawan langit. Aku curiga hujan ini bukan kamu yang minta. Dasar, bukan aku yang minta. Apakah kamu yang minta? Benar, hujan ini bukan kamu yang minta. Aku tahu kenapa hari ini bisa hujan. Hari ini bisa hujan. Karena Kaisar di Istana Teron membuat strategi mengurus negara. Gak seperti dulu yang begitu bodoh. Makanya langit baru menurunkan hujan dan mencabut hukuman. Apakah memang karena tindakannya yang mengharukan langit? Benar, penasihat pernah bilang, Hira bisa dilanda bencana karena Kaisar yang bodoh. Hari ini kakak menjadi sadar. Makanya langit mencabut hukuman. Semua ini gak penting. Asalkan hujan ini turun, berarti aku menang. Kalian mau mengingkari janji? Aku nggak mengingkari janji. Tapi Kaisar harus tahu. Penasihat adalah pelindung nasib Hira. Kalau kamu membunuhnya, berarti melawan langit. Aku membunuhnya berarti melawan takdir? Benar. Bagaimana kalau langit mau membunuhnya? Apa maksudmu? Sangat sederhana. Aku bilang langit mau menarik nyawa si tua ini. Omong kosong. Kenapa langit mau membunuh penasihat? Karena perintahku adalah takdir. Dia mencurigai aku. Langit mau menarik nyawanya. Jangan sembarangan. Hujan ini karena kebetulan. Situasi sudah begini. Tapi kamu mau membunuh. Kamu nggak begini. Baik. Bagus. Aku mau melihat bagaimana kamu minta langit membunuhku. Ambilkan senjataku. Aku punya sesuatu yang sangat ajaib. Bisa menebak hati orang, menghabisi siluman dan memberi hukuman. Siapapun yang melawan Hira, berarti adalah musuh. Dia harus mati. Benar tidak? Apakah kamu mau coba? Jangan takut. Kaisar, aku mau melihat bagaimana kamu bisa langit membunuhnya. Silakan penasihat naik ke altar. Apakah kamu mau pakai ini untuk meminta langit membunuhku? Sungguh konyol.
Nasihat adalah jembatan langit-langit tak mungkin membunuhnya. Kalau langit tak membunuh nasihat, berarti yang dikatakan menasihat adalah benar. Hujan hari ini karena Kaisar nggak bodoh lagi. Langit barulah mencabut hukuman. Kamu mau bilang apa? Karena hujan ini bukan Kaisar yang minta, maka Kaisar harus tepati janji. Kamu harus mundur. Sembarangan. Kaisar sudah nggak bodoh, kenapa masih harus mundur? Karena taruhan tadi kakak sudah kalah. Dia tetap harus mundur. Kalian! Baiklah, aku terima. Sekarang buka mata kalian bagaimana langit membunuh nasihat. Sadar bahwa maka kamu saja tak berhak memerintah langit. Kamu Kaisar yang bodoh. Bagaimana bisa meminta langit membunuhku? Bahkan seorang penasihat. Willy, setelah kamu mundur, aku pasti membunuhmu demi balas dendam putraku. Kamu sembarangan. Kamu sungguh bisa memerintahkan langit? Aku adalah pemimpin tertinggi. Aku meminta dia membunuh. Maka dia harus membunuh. Kalau Kaisar bisa meminta langit membunuh, warga sulit akan mematuhi Kaisar. Gak akan pernah melawan. Aku sudah bilang hujan tadi karena langit dicabut. Kamu sudah kalah. Tetap. Kaisar, menurutku hujan dan petir sudah lama. Penasihat tetap hidup. Kamu sudah kalah. Ibu Suri, kalau langit mau membunuh penasihat, dari awal sudah membunuh. Kamu katakan, Sudah dengar? Masih nggak mau menepati janjimu? Aku nggak akan kalah. Sekarang bagaimana kalian? Lihat baik-baik. Penasihat ini sangat tersalah. Kalian nggak akan bisa melihatnya lagi. Omong kosong. Aku berdiri di sini. Kalau mampu, minta langit bunuh aku sekarang. Kakak mengaku kalah saja. Kalah pada kami nggak membuat malu. Kaisar, di mana hukuman langitmu? Di mana karmamu? Aku bersedia mati demi kamu. Aku bersedia menghentikannya. Bunuhlah aku. Bunuhlah aku. Bunuhlah aku. Petir ini nggak mungkin dikendalikan orang. Kaisar hebat. Langit saja mematuhimu. Selamat untuk Kaisar. Kaisar hebat. Dengan perintahmu, langit mematuhi. Selamat untuk Kaisar. Kaisar panjang umur. Siapa yang mau mencopotku lagi? Hari ini Kaisar meminta hujan. Sudah menolong ratusan ribu rakyat dalam kekeringan. Juga menghukum pengkhianat negara. Siapa lagi yang melawan Kaisar? Berarti melawan kami. Pedang kami akan menusuk kalian. Kaisar hebat. Kami mematuhi Kaisar. Kami nggak berani melawan. Berdirilah. Mike, apakah masih curiga padaku? Kakak hebat, aku nggak berani melawan. Raja Urien Mike Cimlo menghina Kaisar seharusnya dibunuh. Tapi karena dia adalah adikku, diubah menjadi Pangeran Halon. Posisi diturunkan setingkat. Mengurung diri 3 bulan. Tanpa izin, gak boleh masuk ke istana. Terima kasih, kakak. Bagaimana denganmu, Ibu Suri? Kamu juga mau memaksaku mundur? Kaisar, apa yang kamu bilang? Aku juga demi kebaikan Hera. Aku yang menguasai Hera. Ibu Suri, kamu uruslah dirimu sendiri. Nggak mungkin. Aku nggak percaya dia bisa meminta hujan. Aku lebih nggak percaya dia bisa meminta langit membunuh penasihat. Pasti ada masalah. Panik apanya? Aku masih bisa mengurus pemerintahan. Benar, meski para jenderal mematuhi Willy, tapi pasukan butuh uang. Sekarang kas negara sedang kosong, Willy nggak mungkin dalam 3 bulan mengatasi masalah ini. Oh, kita punya dukungan dari pedagang, Willy nggak punya. Dia minta kita mengurung diri 3 bulan. Saat itu bagian keuangan nggak punya uang, pasukan pasti ada perubahan. Benar. Setelah 3 bulan, banyak negara akan datang. Suku Sariel juga akan mengutus orang kemari untuk membongkar hal ini. Kaisar pasti dalam kesulitan. Benar. Saat itu, asalkan para menteri memintaku menjadi raja yang sah untuk mengurus pemerintahan, Willy pasti harus menerimanya. Aku juga bisa manfaatkan suku Sariel untuk menjadi kaisar. Salam pada Kaisar. Untuk apa kamu datang? Mohon Kaisar mengampuni. Oh? Ayahku dan Raja Urien sering melawan Kaisar. Kaisar pasti nggak akan mengampuni mereka. Setelah 3 bulan, kekuatan Kaisar akan semakin kuat.
pasti akan membunuh ayah. Tapi aku mau hidup. Kenapa kamu merasa aku akan membiarkanmu hidup? Di perjamuan banyak negara 3 bulan lagi, ayah akan meminta bagian keuangan untuk mencari masalah dengan kaisar. Di saat itu, para menteri juga akan meminta Pangeran Halon sebagai raja yang sah untuk mengurus pemerintahan. Bagian keuangan, gaji pasukan. Apakah ini ketulusanmu? Mohon kaisar menerima. Kalian sedang apa? Kalian sedang apa? Kaisar memang suka bersenang-senang. Tadi pagi melawan putrinya Perdana Menteri, malam hari malah memeluknya. Salam pada permaisuri, aku pamit. Bukankah kaisar harus memberiku jawaban? Permaisuriku sudah cemburu. Dia datang memberitahu rahasia. Memberitahu rahasia? Benar, Adi dan lainnya berencana memakai masalah uang memaksaku mengangkat Mike sebagai raja yang sah. Ruby nggak mau, makanya memberitahuku. Uang? Ini memang masalah besar. Jika nggak bisa mengatasinya, mereka pasti memaksamu mengangkat Mike. Meski aku menolak, Ibu Suri juga bisa mengatasnamakan kepentingan negara untuk mengangkat Mike menjadi raja yang sah. Dulu keluarga Sulis hanya bisa melindungi tahtamu. Perebutan kekuasaan ini, aku sungguh nggak berdaya. Ini masalah sepele, jangan khawatir. Ini masalah sepele. Kalau kamu kehilangan kekuasaan, mereka pasti akan berencana untuk mencopotmu. Aku tahu. Kaisar nggak tahu. Aku beritahu kamu. Sekarang semua kementerian, bagian hukum dan militer yang membela kita. Kalau Adi dan lainnya mendapatkan kelemahan kita nggak bisa melawannya. Sudahlah, tenang saja. Kelak masalah ini serahkan padaku. Salam pada pangeran. Para ketua, kelak aku harus mengandalkan kalian. Setelah 3 bulan, kalian harus mengumpulkan uang yang cukup. Di saat itu, dengarkan saja perintahku. Pangeran, tenang saja. Kami pasti akan membereskannya. Kami pamit dulu, menunggu kabar kalian. Semuanya, kita pulang kumpulkan uang. Setelah 3 bulan, setelah Pangeran Halon menjadi raja yang sah, kita akan berjaya. Siapa yang mau menjadi raja yang sah? Sembarangan. Bertemu kaisar dan nggak berlutut. Mau memberontak? Salam pada kaisar. Katanya kalian memberi uang pada Pangeran Halon. Apakah itu benar? Kaisar, kami nggak berani. Kami hanya mau berdagang. Sekarang, berdagang apa? Kaisar, ini adalah rahasia dagang. Aku nggak ahli berdagang. Tapi aku ahli dalam rahasia. Mengumpulkan uang untuk Pangeran Halon, membantunya menjadi raja yang sah, supaya bisa menekanku. Benarkah? Kaisar, aku nggak berani. Mohon Kaisar mengampuni kami. Sekarang kalian punya 2 pilihan. Aku menghabisi keluarga kalian, atau kalian berikan uangnya padaku. Kalian pilih saja. Kaisar, kamu ini merampok kami. Kamu benar. Aku memang merampok. Ini Aku tanya untuk terakhir kalinya. Mau berikan atau enggak? kami akan berikan. Kaisar, jangan bunuh kami. Kami akan berikan. Berapa yang mau kalian berikan, terserah. Tapi ingat, aku bukan pengemis. Selain itu, aku nggak mau masalah ini diketahui orang lain. Aku nggak keberatan membunuh lebih banyak. Kaisar, ada apa? Tiga bulan ini, buat semua barang ini. Kaisar, apa ini? Ini adalah mesin uap yang bisa menghasilkan tenaga. Ini adalah mesin yang bisa membuat senjata. Kaisar, ini adalah senjata mini. Di belakangnya bisa dipasang bom. Masih ada bom yang sudah dirakit. Semua barang ini kamu buat sebanyak mungkin. Semua ini adalah senjataku untuk menyerang suku Sariel. Setelah semua ini dibuat, serahkan pada pasukan baru milik Hadi. Cara latihan dan cara pakainya ada di dalam kotak. Berikan semuanya.
Baik. Ingatlah. Jangan sampai ketahuan. Baik. Ibunda, katanya pertemuan negara besok nggak hanya ada utusan dari Liora, Aryan, dan lainnya. Bahkan ada Elowen yang datang dari jauh. Elowen, ada apa ini? Katanya itu adalah suku yang datang dari jauh. Mereka bahkan membawa barang-barang yang langka. Besok mungkin negara-negara lain mau bersatu menekan Willy. Kali ini, di depan para utusan negara, dia pasti akan kehilangan harga diri. Lalu kita manfaatkan situasi itu. Kita harus dapatkan posisi raja yang sah. Kita lihat dulu pertunjukan para negara lain. Tekan kekuasaannya dulu. Lalu paksa dia mengangkatmu. Salam pada Kaisar Hera. Berdirilah. Terima kasih, Kaisar. Kaisar ada di sini. Hari ini kami mewakili raja untuk memberikan hadiah langka kepada Kaisar. Semoga Kaisar menyukainya. Konyol, Hira sangat kaya sumber daya. Kakak juga sangat kaya. Semuanya pernah dia lihat. Kalian punya hadiah langka apa? Utusan memberikan hadiah, ini adalah proses pertemuan negara. Mike, kamu sungguh nggak punya aturan. Orera adalah negara yang tertinggi. Gak mungkin mau hadiah kecil dari negara lain. Kalau tersebar, bukankah ini gak baik? Apalagi negara mereka miskin. Bisa punya barang bagus apa? Pangeran salah. Hari ini, selain ada teman dari negara lain, masih ada utusan Elowen yang dari jauh. Mungkin mereka sungguh membawa barang yang gak dimiliki Hera. Menarik. Mereka mau saling melengkapi. Untuk membunuhku, aku mau lihat apa cara kalian. Tuan Adi, Ya, beritahu aku. Hera memiliki banyak pusaka, memiliki segalanya. Kita sudah melihat semua. Kaisar, benar, kan? Kaisar jangan dijebak, ini jebakan. Ibu Suri benar. Hera kaya sumber daya. Aku sudah melihat semua pusaka. Iya kan, Ibu Suri? Kenapa kamu bodoh sekali? Sudah tahu jebakan, masih saja dijebak. Kamu sudah lama di istana, pernah melihat apa? Ini jelas ditertawakan orang. Kaisar benar. Hera kaya akan sumber daya. Kaisar adalah pemimpin tertinggi, pengetahuan luas. Ibu Suri, Kaisar. Karena begitu, lebih baik minta utusan Elowen untuk memberikan hadiah dulu. Baik, Ibu Suri bercita, utusan Elowen yang memberikan hadiah dulu. Ini adalah 100 emas. Nanti kamu sembarangan terjemahkan untuk tuanmu, agar Willy dan para utusan memiliki perselisihan. Kalau berhasil, kamu akan dapat 100 emas lagi. Tuan Kaisar Hera bilang kita hanyalah orang barbar. Dia sudah tahu semua barang kita hanyalah sampah. Penerjemah ini sudah disuap. Apa? Dia bilang kita adalah orang barbar? Dia bilang barang kita adalah sampah? Kaisar sialan. Hari ini aku harus membuatnya malu. Bawa barangnya. Baik. Apa ini? Kaisar Hera, bukankah kamu bilang barangku adalah sampah? Hari ini aku membawa 3 barang. Kalau kamu tahu semua ini, ya kami akan memberikan pusaka kami sebagai permintaan maaf. Kalau kamu nggak tahu, kamu harus minta maaf pada kami, bahkan mengizinkan kami untuk mengajar di Hera. Apa yang dikatakan oleh utusan Elowen? Tuanku bilang kalau Kaisar nggak tahu 3 barang ini, maka harus memberikan sebuah wilayah untuk mereka, bahkan memberi mereka upeti. Kalau Kaisar bisa tahu, maka Kaisar hebat. Kaisar Hera, apakah kamu berani? Kamu yakin dia bilang begitu? Apakah kamu takut? Paman, apakah kamu tahu 3 barang ini? Aku sudah melihat banyak barang, tapi 3 barang ini nggak pernah kulihat. Kakak, aku dan Perdana Menteri nggak tahu 3 barang ini. Kaisar sudah lama di istana, masih juga nggak tahu. Sepertinya kompetisi ini kita kalah. Kamu mau bilang apa?
Lebih baik kakak meminta maaf kepada utusan Elowen. Lagi pula, kakak yang sembarangan dan membuat utusan marah. Lebih baik kakak merasa malu daripada wilayah Hiera diberikan. Aku setuju. Kaisar sendiri yang bilang sudah melihat apapun. Sekarang sudah begini, mohon Kaisar tanggung sendiri. Kaisar Hira, sekarang kamu masih belum menjawab perkataan utusan Elowen. Kamu berani menerimanya? Kaisar, aku perintahkan kamu segera minta maaf pada utusan Elowen. Harga diri Hiera nggak boleh dipijak. Ibu Suri, maksudmu? Aku nggak kenal 3 barang ini. 3 barang pusaka ini, bahkan Perdana Menteri nggak tahu. Kamu sudah lama di istana, bagaimana bisa tahu? Cepat minta maaf. Jangan sampai harga diri Hiera terhina. Siapa bilang aku nggak tahu? Kaisar, apa maksudmu? Jangan sembarangan. Jika sembarangan itu lebih memalukan. Bunga yang di piring itu adalah popi kutub. Dia bisa menghentikan rasa sakit. Dia tumbuh di tempat terdingin di utara Baroma. Apakah aku benar? Gak mungkin. Kaisar sudah lama di istana. Nggak mungkin tahu semua ini. Kaisar, bagaimana kamu bisa tahu? Apakah kamu sembarangan? Kakak, kamu bodoh. Di depan banyak negara, kamu memalukan Hiera. Kamu gak pantas menjadi Kaisar Hiera. Kalau nggak tahu ya sudah, masih saja sembarangan. Ini bisa memalukan negara Hiera. Kaisar, aku mau sebuah jawaban. Siapa bilang aku nggak tahu? Kalian nggak tahu? Silakan tanya utusan. Tanyakan pada utusan. Apakah Kaisar benar? Tuan, Kaisar Hira bilang ini adalah popi kutub yang bisa menghentikan rasa sakit, tumbuh di wilayah terdingin di utara Baroma. Ya, dia tahu. Ini benar. Benar. Tuan sudah bilang. Kaisar salah. Bunga ini bukan popi kutub. Kaisar! Kamu membuat Hiera malu sekali. Hari ini kamu harus bertanggung jawab. Gak tahu ya sudah. Kenapa masih sembarangan? Habislah. Susah payah mendapatkan wibawa ini semuanya habis. Kaisar, bicaralah. Kenapa bisu? Aku beri kamu kesempatan. Kamu yakin ini bukan popi kutub? Kakak, apakah kamu mau mengancam utusan agar dia mengubah jawabannya? Kenapa Hiera bisa punya kaisar sepertimu? Diam, jawab aku. Katakan kejujurannya. Atau aku akan membunuhmu. Sembarangan. Kaisar, apa maumu? Kakak, apakah kamu mau membunuh penerjemahnya? Agar nggak ada bukti. Tuanku tadi memang bilang begitu. Apakah kamu mau membunuhku? Jangan lupa, di tempat ini hanya aku yang bisa paham. Benarkah? Utusan Elowen penerjemahmu sudah harus diganti. Habislah, Kaisar ternyata bisa paham bahasa Elowen. Aku pasti mati. Kamu bisa paham bahasa kami? Penerjemahmu bilang ini bukan popi kutub. Kamu berani sembarangan menerjemahkan. Apa yang tadi kamu bilang? Aku mau membunuhmu. Tuan, maafkan aku. Ini bukan urusanku. Dia yang minta aku menerjemahkan begini. Dia. Sembarangan. Kapan aku memintamu begini? Kamu yang beri aku 100 emas agar aku sembarangan menerjemahkan. Dasar sialan. Kamu berani mengkhianatiku. Matilah kamu. Tunggu, utusan. Sekarang aku mau dia menebus kesalahannya. Karena Kaisar, aku akan memaafkanmu dulu. Sekarang kamu terjemahkan ulang. Tadi tuanku bilang, Kaisar benar. Bunga ini adalah popi kutub. Kenapa kamu bisa paham bahasa Elowen? Bahkan tahu ini adalah popi kutub? Yang ku ketahui lebih banyak dari yang kamu kira. Sialan, dia lama di istana. Bagaimana bisa tahu? Kali ini kita gagal. Gak masalah, kita masih punya kesempatan. Kaisar Hira yang terhormat, mungkin kamu nggak tahu 2 barang lagi. Barang ini dibawa dari jauh. Yang kedua adalah biji-bijian. Di negara kalian disebut sebagai gandum. Yang ketiga adalah ubi tanah. Kalian memanggilnya sebagai kentang. Apakah aku benar? Kaisar benar. Yang kedua adalah gandum. Yang ketiga adalah kentang. Bagaimana kamu tahu semua ini? Mereka bawa semua ini dari tempat yang jauh. Kamu mau tahu? Nanti kita bicarakan di malam hari. Terserah saja. Kaisar yang terhormat.
Aku minta maaf atas perkataanku. Aku sungguh nggak menduga kamu bisa mengenali semua barang ini. Di dunia ini, sedikit yang gak aku ketahui. Yang kalian tahu, aku juga tahu. Tapi yang aku tahu, kalian belum pasti tahu. Aku nggak percaya. Kamu sudah lama di istana. Bagaimana bisa tahu semua ini? Kaisar, sekarang para utusan sudah memberikan hadiah. Sesuai aturan, Hira juga harus membalas. Mohon Kaisar bertitah agar memberi hadiah untuk para utusan. Mereka sudah mulai mempersulit. Memberi hadiah? Benar. Silakan Kaisar minta bagian ritus untuk memberi hadiah untuk para utusan. Lapor Kaisar. Sekarang kas negara sedang kosong, gak bisa memberikan hadiah para utusan. Sembarangan. Negara Hira adalah negara tertinggi. Mana mungkin gak bisa memberi hadiah para utusan? Apakah kamu korupsi? Aku gak bersalah. Ini adalah catatan kas negara. Silakan Kaisar periksa. Aku gak berani korupsi. Apa? Kas negara bahkan gak punya satu emas pun. Gak heran 3 bulan lalu, Kaisar bersikeras mau mengurus Hira. Ternyata demi mendapatkan kas negara. Sekarang, bahkan sudah nggak bisa memberi hadiah untuk para utusan. Bukankah Kaisar harus memberikan jawaban? Aku nggak mau membeli mereka. Apakah nggak boleh? Kaisar sembarangan. Ini masalah negara. Kamu beraninya meremehkan. Kaisar, kamu sebagai kaisar, bagaimana bisa berkata begini? Kaisar Hira, apa maksudmu? Para utusan, Hira adalah negara tuan. Aku adalah pemimpinnya. Kalian adalah pelayan. Sudah nggak membantuku masih mau hadiah? Apakah aku salah? Sialan! Kamu berani menghina suku Sariel? Aku pasti akan melaporkan ini kepada rajaku dan menyerah Hira. Utusan jangan marah. Dia hanya mau mengganti topik. Mohon beri kami waktu. Kami pasti memberimu sebuah jawaban. Aku akan menghormatimu. Kaisar, kamu tunggu saja. Aku pasti akan membalas. Ibu Suri, aku mohon kamu angkat Pangeran Halon sebagai raja yang sah. Kenapa? Kaisar memerintah selama 3 bulan, sekarang bahkan gak punya uang untuk memberi hadiah para utusan. Hira sebagai negara tertinggi, bukankah akan ditertawakan orang? Hira begitu miskin, ini karena Kaisar gak mampu. Jadi, aku mohon Ibu Suri bertitah mengangkat Pangeran Halon sebagai raja yang sah untuk mengurus pemerintahan dan mengurus negara. Masalah sudah begini. Kaisar selalu mengganti topik. Bahkan gak bisa menjawabku. Ibu Suri mau dengar apa? Baiklah, kamu gak mampu. Aku juga gak memaksamu. Aku akan bertitah mengangkat Pangeran Halon menjadi raja yang sah untuk mengatur pemerintahan dan mengatasi kekosongan kas negara. Ibu Suri bijaksana. Sekarang ini hanya bisa begini. Willy, kesempatan baik sudah kamu sia-siakan. Sekarang apapun yang kamu katakan, kas negara tetap saja kosong. Ini adalah pemaksaan. Aku nggak bisa membantumu lagi. Mike bisa mengatasi kekosongan kas negara? Kenapa aku nggak tahu? Sekarang kas negara kosong, banyak rakyat yang memberontak, membuat istana gak dapat pajak. Asalkan kami mengeluarkan uang untuk menenangkan pemberontak, setelah itu berhenti, pasti bisa mendapatkan pajak. Kakak, bagaimana menurutmu? Bodoh sekali. Kamu apanya? Kamu bisa memerintahkan aku? Mau mengurus pemerintahan? Kamu keluarkanlah uangnya. Kaisar sudah memerintah selama 3 bulan, malah nggak bisa mengubah keadaan untuk menenangkan rakyat. Mohon Kaisar menyerahkan kekuasaan. Adik, kalian mau memberontak? Demi kepentingan negara Hira, memangnya kenapa? Aku mohon Ibu Suri bertitah mengangkat Pangeran Halon menjadi raja yang sah. Mohon Ibu Suri memikirkan negara Hira. Angkat raja yang sah. Mohon Ibu Suri bertitah. Sudah memerintah beberapa bulan, sedikit pun gak ada perubahan. Orang sepertimu memang harus enyah. Hira ternyata membiarkan sampah ini menjadi kaisar. Sungguh memalukan. Dasar, Kaisar, orang bodoh sepertimu seharusnya menyerahkan kekuasaan. Diam! Kaisar Hira nggak bisa dihina oleh utusan negara kalian. Kalian mau binasa? Kamu yang harus diam. Apakah mereka salah? Menurutku, sudah harus mengangkat raja yang sah.
Ibu Suri Kaisar sehat gak bisa mengangkat raja yang sah. Permaisuri, tenangkan dirimu. Masalah hari ini bukan urusanmu. Kalau enggak, jangan sampai pasukan Hira melawan keluargamu. Tenang saja. Ada aku. Hari ini, demi kepentingan negara Hira, aku memutuskan mengangkat Pangeran Halon menjadi raja yang sah. Tunggu. Apakah Ibu Suri masih ingat 3 bulan lalu kamu bilang nggak akan ikut campur masalah politik? Hari ini kamu mewakiliku mengangkat Pangeran Halon? Ibu Suri, kamu mau mengingkari janji? Ibu Suri, jawab aku. Kamu mau mewakiliku mengurus pemerintahan? Kalau Kaisar mau mengangkat sendiri, silakan saja. Jangan terburu-buru. Aku punya beberapa pertanyaan yang mau kutanyakan. Kalian yakin mau membelanya menjadi Raja yang sah? Sekarang dunia kacau. Mengangkat raja yang sah daripada kaisar setiap hari di harem hanya bisa bersenang-senang. Hira sudah akan binasa. Aku sudah minta kamu bicara. Perdana Menteri, kamu nggak tahu aturan. Jawab aku. Siapa yang mau mengangkatnya? Dasar, Kaisar mengabaikan pemerintahan. Demi kepentingan Hira, harus mengangkat raja yang sah untuk mengatur pemerintahan. Sialan! Kalian pemberontak. Kalian bilang Kaisar hanya bisa bersenang-senang di harem? Kalian gak bilang Kaisar setiap hari menyelesaikan pekerjaannya. Ini pemberontakan. Adipati Silas, mundurlah. Sepertinya kamu adalah pembela Mike. Karena sudah keluar, berarti masalah ini sudah harus diselesaikan. Berakhir? Apa maksudmu? Menteri Keuangan Joshua menipu Kaisar dan berniat jahat. Harus dibunuh. Perintahkan. Hukum semua keluarganya nggak boleh menjadi sarjana, nggak boleh ikut ujian negara. Siapa yang berani? Kaisar, apa maumu? Aku mau apa? Apakah Ibu Suri nggak tahu? Tentu saja mau membunuhnya. Kamu berani? Ibu Suri lihat saja apakah aku berani atau enggak. Ngawal! Bunuh di tempat! Kaisar, kamu berani sekali. Kamu membunuh pejabat tingkat 3 di dalam sidang. Kamu mau memberontak? Aku adalah Kaisar. Aku memberontak siapa? Beritahu aku. Aku mau memberontak siapa? Kaisar, kamu sembarangan. Memakai kekuasaan sembarangan membunuh pejabat tingkat 3. Sungguh keterlaluan. Mohon Ibu Suri bertitah mengangkat raja yang sah untuk menegakkan pemerintahan. Joshua menghina Kaisar. Mau memberontak pantas dibunuh. Joshua demi negara Hira barulah mengatakan ini. Ini adalah bentuk kesetiaan. Kakak begitu kejam dan mau membunuh. Gak menerima saran dari menteri pasti akan bernasib buruk. Mohon Ibu Suri menghukum sebagai contoh bagi dunia dan menenangkan rakyat. Kamu lancang sekali. Di depanku mengumpulkan para sarjana. Pengawal, tangkap Mike. Coba saja. Aku adalah anak mendiang Kaisar. Siapa yang berani? Aku berani. Kaisar, dia adalah adikmu. Di depan banyak orang membunuhnya. Kamu akan dihina. Mike, tadi aku belum memukulmu. Sekarang kamu berani mengacau. Karena kamu adalah adikku. Kamu tetap harus dihukum. Pengawal, pukul 40 kali. Hentikan. Hari ini siapa yang berani di depanku memukul Pangeran Halon? Aku berani. Pangeran Halon Mike berkali-kali menghina Kaisar, berniat merebut tahta, dan mau memberontak. Hukumannya dipenggal. Orang lain gak berani, aku berani. Ambilkan tongkat. Ibunda, tolong. Kaisar, minta orang menghentikan. Aku nggak membunuhnya langsung sudah sangat baik. Pukul! Louis pukul dengan keras. Meski menjadi lumpuh, aku akan mengampunimu. Willy, jangan kira kamu didukung oleh para jenderal. Kamu sudah bisa sembarangan. Aku memang paling hebat. Ibu Suri bisa bagaimana? Baiklah, jangan salahkan aku menitahkan agar para raja daerah ke ibu kota. Ibu Suri, apa yang mau kamu lakukan? Membiarkan raja daerah masuk ke ibu kota adalah bencana besar. Kaisar melukai anakku,
Aku mau membuatnya membayar. Kamu gila! Kalau kamu menitahkan ini, berarti memberi kekuasaan pada raja daerah. Mereka masuk ke ibu kota. Kamu juga akan terluka. Aku nggak gila. Aku adalah permaisuri mendiang kaisar. Selama tahta ini adalah milik keluarga Cuno, aku tetap ibu suri. Dasar. Sepertinya kamu sungguh ingin aku mundur. Benar. Aku memang mau mencopotmu. Kamu adalah keturunan keluarga Cuno, raja daerah juga sama. Bukankah kamu punya pasukan? Tapi pasukan raja daerah lebih banyak. Kamu nggak bisa melakukan ini. Sudahlah. Tenang saja. Aku punya rencana. Yang mendengarkanmu hanya ada 400.000 pasukan. Tapi pasukan setiap raja daerah totalnya ada 500.000. Kamu masih harus menjaga perbatasan dan melawan pemberontak. Asalkan aku menitahkan, tahtamu sudah habis. Willy, kamu segera lepaskan aku. Biarkan aku menguasa. Kalau enggak raja daerah masuk ke ibu kota, kamu akan mati. Bagaimana kalau aku nggak mau? Maka kamu mati saja. Kamu hanya punya 400.000 pasukan. Tapi enggak punya uang. Para pedagang mendukungku. Aku punya uang. Raja daerah masuk ke ibu kota. Kamu pasti mati. Kaisar, terima dulu. Tahan mereka baru buat rencana. Kalau raja daerah masuk ke ibu kota, kita semua akan mati. Keadaan sekarang, kita juga nggak punya uang untuk berperang. Siapa bilang aku nggak punya uang? Siapa bilang para pedagang itu mendukungnya? Kalau mereka nggak mendukungku, apakah mendukungmu Kaisar kejam? Pedagang nggak akan memberontak bersamamu. Kamu nggak percaya? Gak masalah. Sekarang perwakilan pedagang ada di luar istana. Kalau kamu berani, panggillah mereka. Tanya saja mereka. Baiklah, aku juga mau tahu mereka mendukung siapa. Salam pada Kaisar. Berdirilah. Terima kasih, Kaisar. Kakak, apakah kamu tahu apa yang di kotak ini? Ini adalah uang yang aku minta mereka kumpulkan. Kakak memerintah selama 3 bulan. Nggak ada perubahan. Kas negara tetap kosong. Asalkan aku berkuasa, masalah kekosongan kas negara langsung teratasi. Adipati Silas. Asalkan kamu menyerah kepadaku. Setelah aku berkuasa, kelak di istana masih ada posisimu. Kalau enggak, aku akan mencabut gaji pasukanmu. Bagaimana kamu sombong lagi? Kamu, Adipati Silas, kamu harus pikirkan baik-baik. sialan. Mike didukung pedagang. Kali ini masalah besar. Kalau nggak ada uang, pasukan nggak bisa makan, mereka juga nggak akan patuh. Kali ini sungguh habis. Pasukan nggak boleh kekurangan uang. Kaisar, jika kamu nggak mau turun dari posisi ini, maka angkatlah raja yang sah. Ditunda juga nggak ada gunanya. Ibu Suri begitu yakin mereka mendukung Mike. Kamu tanya saja mereka. Kali ini mereka datang demi siapa? Tono, katakanlah, perwakilan pedagang mendukung siapa? Kami tentu saja mendukung Kaisar. Kamu katakan lagi. Kalian mendukung siapa? Kami tentu mendukung Kaisar. Pangeran Halon, kamu nggak dengar? Sialan! Kalian berani nggak mendukungku? Pangeran Halon, kami nggak mau mati. Sialan! Welly nggak punya uang, pasukan nggak akan mendukungnya. Dia bukan siapa-siapa. Kalian beraninya merusak rencanaku. Dasar bodoh. Kalian lebih bodoh dari para pedagang. Aku memang nggak punya uang, tapi aku punya pasukan. Jika mereka nggak berikan, apakah aku nggak bisa ambil sendiri? Pangeran, kalian nggak akan bisa melawan Kaisar. Lebih baik mengaku salah pada Kaisar. Kami nggak akan memberontak bersamamu. Nggak mungkin. Aku belajar banyak. Bagaimana bisa kalah kepada Kaisar bodoh? Mike, kamu sembarangan. Beraninya menghina Kaisar. Memangnya kenapa? Dia memang Kaisar yang nggak belajar dan hanya bisa bersenang-senang. Aku lebih hebat darinya. Baiklah. Dengan posisi pangeran, kamu menghina Kaisar di depan umum. Pengawal. Pukul dengan keras. Gak sampai 40 kali. Gak boleh berhenti. Kaisar, cukup. Kamu mau membunuh adikmu? Melakukan kesalahan harus menanggungnya. Aku hanya memukulnya. Ini juga sudah ringan. Siapa yang bisa menahan 40 pukulan ini dan gak mati? Memangnya kenapa? Pukul! Kaisar, kamu sembarangan. Kamu kejam dan sewenang-wenang. Orang sepertimu gak pantas menjadi kaisar. Hari ini aku akan beraliansi dengan para menteri untuk mencopotmu. Coba saja. Ibu Suri, tadi kamu bilang apa? Aku nggak dengar.
Kamu katakan sekali lagi. Kamu mau apa? Aku adalah Ibu Suri. Ibu Suri? Aku tanya kamu, Ibu Suri dan leluhur, siapa lebih besar? Kaisar, dia adalah Ibu Suri. Jangan sembarangan. Jawab aku! Ibu Suri dan leluhur, siapa lebih besar? Leluhur. Ajaran dari leluhur, haram gak boleh ikut campur politik. Kalau kamu berani ikut campur masalah politik, aku akan memenggalmu. Kenapa berhenti? Lanjutkan. Gak ada izin dariku. Gak boleh berhenti. Kamu gak bisa memukulku. Aku adalah putra mendiang kaisar. Kamu mau disalahkan membunuh adikku? Kaisar, kamu sungguh mau membunuhnya? Dia juga anak mendiang kaisar. Dia adalah adikmu. Justru karena dia adalah anak mendiang kaisar, aku barulah gak membunuhnya. Baiklah. Kamu gak takut aku meminta raja daerah masuk ke ibu kota? Di saat itu, 500.000 pasukan di perbatasan. Bagaimana kamu menjadi kaisar? Kamu mengancamku. Memangnya kenapa? Sudah takut. Cepatlah lepaskan aku. Kalau 500.000 pasukan tiba, aku mau mati mengenaskan. 500.000 pasukan mati mengenaskan? Kaisar, kamu mau apa? Mau apa? Tentu saja membunuh pengacau ini. 500.000 pasukan, memangnya kenapa? 5 juta pasukan, memangnya kenapa? Aku takut. Asalkan mereka berani datang, aku akan membuat mereka nggak bisa pulang. Baik, kamu yang bilang. Aku menitahkan meminta raja daerah masuk ke ibu kota dan menekan perbatasan. Kamu tunggu mati saja. Kaisar, apakah kamu mau mati? Apakah kamu tahu 500.000 pasukan mewakili apa? Keadaan sekarang sama sekali nggak bisa melawan. Kenapa kamu nggak percaya padaku? Aku sudah bilang, aku punya pasukan baru. Jangan takut. Ini bukan hanya 5.000, bukan 50.000, tapi 500.000. Aku sudah tanya pada ayah. Sampai sekarang, dia hanya melatih 10.000 pasukan baru. Kekuatan nggak seimbang. Bedanya sampai 50 kali lipat. Raja daerah belum datang, nih kan? Takut apanya? Masih ada waktu. Nggak ada waktu lagi. Sejak para raja daerah mendapatkan titah Ibu Suri, sudah mulai membawa pasukan ke ibu kota. Hanya perlu 4 bulan sudah akan tiba. Dalam 4 bulan ini, beritahu aku, bisa dapat berapa pasukan? 4 bulan sudah cukup. Kita hanya perlu 300.000 pasukan baru bisa dengan yakin melawan para raja daerah. Kalau mau 100% menang, setidaknya pasukan kita nggak boleh kurang dari 800.000. 800.000? Permaisuri, kamu berlebihan. Pasukan baru kita lebih kuat. 100.000 sudah cukup. Aku nggak mau bercanda denganmu. Kita harus cari cara. Memanggil kembali semua pasukan perbatasan dan pasukan perlawanan. Kumpulkan 400.000 pasukan. Baru bisa melawan para raja daerah. Pasukan perbatasan nggak boleh dipanggil. Mereka harus menjaga setiap gerbang, mencegah suku Sarial masuk. Pasukan di berbagai daerah juga nggak boleh. Sekarang harus menjaga persatuan setiap daerah. Semuanya nggak bisa. Apakah kita diam saja melawan lalu dibunuh? Sudahlah, jangan menangis lagi. Tanya, percayalah padaku. Aku nggak mungkin menipumu dalam hal ini. Ibunda, kita jangan sampai mengampuni Willy. Gak membunuh kaisar bodoh. Aku gak rela. Kakak, kaisar bodoh ini nggak menghargai orang. Dia sungguh mau membunuh kita. Cukup. Jangan katakan lagi. Willy sama sekali nggak menganggapku. Aku nggak akan memaafkan dia. Benar. Ibunda jangan maafkan dia. Aku pasti mau membunuhnya. Aku sudah memberi titah kepada setiap raja daerah agar mereka bawa pasukan ke ibu kota dan mendukung negara. Willy sialan ini akan segera mati. Kakak, hal ini masih harus dipertimbangkan. Kalau Willy mengabaikan semuanya dan memanggil kembali semua pasukan dengan 400.000 pasukan melawan pasukan raja daerah, dia belum tentu kalah. Titah ini nggak menjamin. Kamu punya cara apa? Tujuan para raja daerah masuk ke ibu kota pasti membunuh Willy dan menjadikan diri sebagai kaisar. Kita memanggil mereka. Bukankah juga memberi mereka kesempatan? Menurutku, lebih baik pikirkan cara agar pangeran menjadi kaisar. Aman, apakah kamu masih punya cara? Suku Sariel kepada Hiera selalu berwaspada. Kalau melawan perbatasan, pasukan nggak bisa melawan keras.
Lebih baik kabari suku Sariel dan memberinya jalan pintas. Lalu beri dia banyak keuntungan. Diam-diam masuk ke daerah tengah dan membantu pangeran naik tahta. Bagus. Asalkan aku naik tahta, aku bisa berikan mereka beberapa kota. Nanti kita jadikan kota Balin sebagai ibu kota. Dengan begini, Sariel akan punya 100.000 kavaleri, 300.000 pasukan. Kalau kita dapat bantuan dari Sariel, pangeran pasti bisa berhasil. Utusan Sariel belum keluar dari kota. Aku akan mencari mereka untuk membahas ini. Lapor Kaisar, utusan Sariel mau bertemu. Minta dia masuk. Salam pada Kaisar. Kamu datang bertemu aku, ada masalah apa? Aku baru bertemu dengan Mike. Katanya para raja daerah akan masuk ke ibu kota dengan 500.000 pasukan. Dia minta aku mengalihkan perhatian pasukan perbatasan. Asalkan aku membantunya naik tahta, dia akan memberi 12 kota di timur kepadaku. Jadi apa balasanmu? Aku bilang Kaisar Hira nggak akan memindahkan pasukan perbatasan. Para raja daerah juga nggak akan menyerang istana. Dia nggak akan bisa naik tahta. Sepertinya aku sudah benar. Aku bahkan bilang Kaisar Hira sekarang sangatlah hebat. Meski mereka didukung para menteri, juga bukan lawannya Kaisar Hira. Apalagi pasukan raja daerah yang berselisih. Kamu datang kemari pasti bukan mengabariku, kan? Tentu saja bukan. Aku bisa bantu kamu. Dengan bantuanku, dengan mudah bisa membinasakan pasukan raja daerah. Syaratnya adalah kita nggak saling berperang. Kedengarannya bagus. Sepakat. Asalkan pura-pura menyerah padanya, biar pasukan kamu masuk ke gerbang, wilayah di tengah akan menjadi milik kami. Apakah Kaisar percaya padanya? Risiko memelihara serigala pasti kupahami. Aku yakin kalian sudah menerima titah dari Ibu Suri. Bagaimana menurut kalian? Sepertinya Ibu Suri sudah gila. Dia memberikan kesempatan kepada kita. Dia bukan gila. Aku dapat kabar Mike sudah dipukul setengah mati oleh Kaisar. Bahkan dia meremehkan Ibu Suri. Jika Ibu Suri nggak meminta kita masuk ke ibu kota, anaknya akan dipukul mati. Maksudmu mengerahkan pasukan? Ini kesempatan langka. Kenapa nggak mengerahkan? Tapi ada satu hal. Sebelum membunuh Kaisar, kita nggak boleh berselisih. Setelah membunuh Kaisar, kita baru bahas masalah Kaisar baru. Baik, begini saja. Kita sekarang pulang dan persiapkan pasukan untuk berperang ke ibu kota. Sudah dengar? 500.000 pasukan raja daerah akan datang. Kaisar akan kalah. Sama sekali nggak bisa menang. Istana hanya memiliki 400.000 pasukan. Kalau mau berperang dengan raja daerah, maka harus memanggil semua pasukan istana. Kalau begitu, penjagaan di utara akan kosong. Sariel pasti akan menyerang. Tentu saja. Meski Kaisar menang dari raja daerah, dia juga tetap mati. Kerugian sangat parah, nggak bisa mengalahkan Sariel. Jika dia kalah, akan langsung mati. Kaisar. Ada apa? Kaisar, Ruby mau bertemu. Minta dia masuk. Baik. Salam pada Kaisar. Ada masalah apa? Kaisar, aku dapat kabar. Mike diam-diam mengabari Sariel agar Sariel membantunya naik tahta. Aku sangat penasaran. Sekarang raja daerah membawa 500.000 pasukan menyerangku. Sariel juga mengawasiku. Di saat ini, kamu masih mengabariku. Apakah kamu nggak takut aku kalah? Ini sia-sia. Aku yakin Kaisar nggak akan kalah. Aku nggak seperti permaisuri yang mencurigai Kaisar. Ruby! Nyala! Kaisar nggak meminta aku pergi. Kenapa permaisuri meminta aku pergi? Karena aku adalah permaisuri pemilik harem. Bisa? Tapi Kaisar belum memerintahkan. Sudahlah, jangan ribut lagi. Permaisuri, ada apa mencariku? Kaisar sekarang di ibu kota. Sudah tersebar. Tersebar apanya? Apanya yang tersebar? Rakyat di ibu kota mengatakan peperangan kali ini pasti akan kalah. Raja daerah membawa 500.000 pasukan. Kita kalah atau menang, korban akhir pasti akan parah. Apalagi pasukan Sariel juga sedang berkumpul. Sepertinya Mike yang mengatur ini demi mempengaruhi semangat pasukan. Aku dengar dari ayah, sekarang pasukan di ibu kota merasa dipengaruhi. Jadi, Kira harus memikirkan caranya. Lebih baik Kaisar membuat kabar bahwa Kaisar akan memimpin pasukan sendiri. Ini pasti akan membangkitkan semangat. Kamu nggak paham.
Sekarang perang akan dimulai. Kaisar harus menguasai ibu kota, barulah bisa menenangkan rakyat. Permaisuri, jangan. Aku juga hanya ingin membantu Kaisar. Membantu Kaisar? Baiklah. Sepertinya aku yang mengganggu. Permaisuri, Kaisar, lihatlah Permaisuri. Aku... jangan memakai harim menyalahkan Tanya. Dia sudah cukup menderita. Kalau kamu memancingnya lagi, aku akan menghabisimu. Permaisuri, tunggu aku. Pasukan baru ini harus menguasai senjata api. Sebenarnya aku masih mengkhawatirkan produksi dari senjata api ini. Sepertinya Kaisar sudah punya persiapan. Sekarang produksi senjata api sudah meningkat sampai 100.000. Produksi meriam setiap bulan minimal 500. Sebelum Raja Daerah ke ibu kota, produksinya cukup memenuhi 100.000 pasukan. Baguslah. Adipati Cilas, bawahanmu selalu berjaga di kota Chana. Bagaimana keadaan kalian? Orang Sariel itu selalu membawa pasukan. Banyak kereta tangan yang dibawa ke perbatasan. Pasti ada yang nggak beres. Sepertinya Kaisar benar. Tenang saja, aku nggak akan membiarkan mereka masuk. Tapi sekarang yang terpenting adalah sesuai dengan titah Kaisar untuk melatih pasukan ibu kota. Setelah Raja Daerah masuk ke ibu kota, kita baru perhitungkan dengan pengacau ini. Para warga, kali ini kakakku pasti akan kalah. Gak mungkin bisa menang. Raja Daerah membawa 500.000 pasukan. Gak ada yang bisa mengalahkan mereka. Kaisar pasti kalah. Benarkah? Aku adalah pangeran. Untuk apa menipu kalian? Kamu pangeran, kenapa kamu mengatakan ini pada kami? Karena kalian adalah warga Hiera. Aku gak mau kalian mati sia-sia. Aku gak mau melihat putra kalian mati sia-sia. Jadi hari ini pangeran memberitahu kalian. Berharap keluarga kalian yang bergabung pasukan segera kembali. Jangan mati sia-sia. Para warga, jika berperang melawan musuh luar, aku akan diam saja. Tapi ini peperangan internal. Selama ini, warga Hera sudah cukup susah. Jangan karena hal ini mati sia-sia. Tentu saja. Kali ini Raja Daerah membawa 500.000 pasukan, istana pasti nggak bisa melawannya. Benar, jika mau berperang dengan musuh luar, kita pasti akan lawan. Tapi jika mati di dalam peperangan internal, itu sungguh nggak sepadan. Tentu saja. Intinya, kita sudah tahu akan kalah. Jangan sampai keluarga kita mati sia-sia. Willy, aku merusak pasukanmu dulu. Di saat itu pasukanmu gak ada. Aku mau lihat bagaimana kamu melawan. Adikku ini demi tahta. Memakai segala cara. Kaisar, apakah kamu membiarkan Raja Urien mengatakan ini? Mungkin besok akan ada rumor. Rakyat akan panik. Perang belum mulai sudah kalah. Gak masalah, ini hanya sepele. Tapi semua rakyat mengira Kaisar yang mengakibatkan semua ini. Kalau begini mungkin... Mau bermain denganku dalam perang? Aku adalah leluhur mereka. Ini adalah koran. Kabar penting negara Hira akan disebarkan dengan cara ini. Agar rakyat tahu kabar terkini. Aku khawatir kertas ini sangatlah tipis. Sepertinya kertas ini lebih berharga dari kertas biasa. Gak masalah, ini sudah aku urus. Gak hanya mudah dibuat, bahkan murah. Mulai sekarang, setiap orang di Hira bisa memakai kertas. Sesuka hati menulis. Kaisar, bagaimana agar koran ini disebarkan? Itu harus mencari pedagang koran. Pedagang koran itu apa? Jual koran. Aku adalah pedagang koran. Tuan mau beli koran? Bukankah sudah datang? Tuan. Mau beli koran? Jual koran. Kaisar mau memimpin pasukan. Benarkah? Untuk apa khawatir lagi? Kaisar memimpin pasukan sendiri pasti bisa mengalahkan pemberontak. Benar. Baguslah. Gak perlu khawatir lagi. Apa? Ini? Willy bisa memikirkan ini?
Apakah kertas ini murah? Gak menarik. Louis, Ya, aku sudah mendirikan percetakan khusus untuk mencetak koran. Isi koran kelak adalah semua kabar penting di Hera. Kepala dari percetakan ini sementara kamu yang duduki. Kamu harus lakukan dengan teliti. baik. Ayo. Ibunda, aku nggak rela. Asalkan pasukan Willy bergejolak, dia sudah kalah setengah. Tapi kenapa bisa dirusak oleh korannya? Dari mana dia dapatkan begitu banyak barang aneh? Anakku, aku juga merasa aneh. Sejak beberapa bulan lalu, dia sudah mulai bisa berencana. Willy sepertinya sudah mencari orang lain. Pangeran, sekarang nggak ada gunanya bicara begini. Nggak membantu. Jadi bagaimana? Rencana merusak semangat pasukan gagal lagi. Kenapa dulu nggak merasa Mike adalah pecundang yang hanya bisa marah? Sayangnya Willy bukan anak kandung Ibu Suri. Kalau enggak, aku juga nggak akan membantu sampah ini. Ibu Suri, Pangeran, karena kita nggak bisa menggoyahkan rakyat dan menggoyahkan pasukan, lebih baik kita mulai dari cara nyata. Mengungkapkan rencana? Ibu Suri, musim dingin segera tiba. Aku pikir istana dan raja daerah pasti akan berperang di musim dingin. Kalau di dalam musim dingin, pasukan istana nggak punya peralatan musim dingin, bagaimana berperang? Benar. Asalkan pasukan Willy nggak punya peralatan musim dingin. Di dalam musim dingin, meski pasukannya begitu kuat, juga pasti akan kedinginan. Benar, kebetulan bagian teknik ada orang dalamku. Aku akan minta mereka agar mereka membakar semua peralatan musim dingin pasukan. Kaisar! Kaisar, apa yang kamu pikirkan? Kamu mau memimpin pasukan? Nggak ada. Di sini tertulis dengan jelas. Kamu masih mau menipuku sampai kapan? Ini hanya untuk menenangkan pasukan. Dan hati rakyat. Nanti aku punya cara sendiri. Kalau Kaisar nggak memimpin pasukan, bukankah menipu rakyat? Nanti tetap saja ada masalah. Sudahlah, nanti saja baru bahas. Tanya, kamu sedang perhatian padaku? Bukan jujurlah padaku. Tanya, aku mau. Jangan, Kaisar, jangan keterlaluan. Benarkah? Kalau Kaisar sembarangan, aku akan membuangmu. Aduh, lebih baik aku cari Ruby saja. Sedih sekali. Coba saja. Sudah punya istri, tapi nggak boleh disentuh. Membuatku sekarang sangat pegal. Aku menderita. Lebih baik cari Ruby saja. Sudahlah, Tania nggak mau, ya sudah. Kaisar, pelan-pelan. Benarkah? Aku akan mulai. Gawat, Kaisar! Ada apa? Lapor, Kaisar. Gudang pakaian bagian teknik sudah dibakar. Apa? Gudang peralatan musim dingin pasukan istana sudah dibakar? Sialan! Pasti ulah Mike dan lainnya. Sekarang, pasukan nggak punya peralatan musim dingin. Selanjutnya, bagaimana melawan pasukan raja daerah? Tanya, jangan khawatir, masalah ini bagiku adalah hal bagus. Hal bagus? Sebelumnya aku nggak punya alasan membunuh Ibu Suri. Tapi sekarang dia datang menyerahkan kepalanya. Tapi sekarang nggak ada baju musim dingin. Pasukan nggak bisa berperang. Nanti kita tetap akan mati. Musim dingin segera tiba. Di saat ini harus segera membuat baju musim dingin untuk 100.000 pasukan. Sudah nggak sempat. Tanya, tenang saja. Masalah ini bagi mereka adalah hal yang sulit. Tapi bagiku, ini adalah masalah sepele. Tunggu. Ini adalah pekerjaan jalur perakitan. Setiap pegawai hanya bertugas satu hal, kecepatan bisa lebih cepat 10 kali. Pasti bisa menyelesaikan baju musim dingin. Dengan gambaranmu yang aneh. Dalam 1 bulan bisa membuat 100.000 mantel? Tentu saja. Sudahlah. Aku tetap adalah istrimu. Meski mati, aku juga rela menemanimu. Kaisar, maafkan aku, 100.000 mantel ini membutuhkan banyak kain. Tapi istana sudah nggak cukup. Kain adalah masalah kecil. Kamu ke bagian teknik, dulu aku sudah minta bagian teknik membuat mesin tenun. Ada mesin tenun yang membuat kain, baju mantel pasti bisa dihasilkan. Oh ya, kamu bawa semua ini kepada Wan di Wamen Teknik.
Minta dia segera laksanakan. Baik. Bagus! Akhirnya salju sudah turun. Aku lihat pasukan Willy nggak punya mantel. Bagaimana mereka berperang? Pangeran, aku sudah dapat kabar. Para raja daerah sudah selesai mempersiapkan pasukan dengan persiapan penuh. Juga sudah mengumpulkan anggota yang cukup. Mereka akan segera berangkat ke ibu kota. Bagus. Ini adalah hal yang membuatku senang dalam beberapa bulan ini. Pasukan istana tanpa mantel pasti nggak kuat. Aman, temani aku jalan-jalan. Untuk apa? Sekarang Willy pasti sedang marah besar. Kita manfaatkan ini untuk membuatnya putus asa. Sebagai pelampiasan emosiku. Kaisar barangnya ada di dalam. Satu pun gak kurang. Baik, terima kasih. Kaisar, pemberontak segera datang. Kamu nggak segera minta mereka membuatnya menjadi mantel. Untuk apa membawaku? Tentu saja memberimu kejutan. Sudah di saat begini, masih mau kejutan apa? Kita sudah segera mati. Dengarkan aku. Setelah menang, kamu mau memberiku kejutan apapun, aku akan terima. Meski apa? Meski kamu ingin melakukan itu, terserah kamu. Kamu yang bilang... Wah kakak, kenapa sembunyi di sini? Kamu membuatku kecarian. Untuk apa kamu kemari? Kami dengar Kaisar mau memakai waktu sebulan membuat 100.000 mantel. Kami datang untuk belajar. Kenapa? Masih belum selesai? Kami dengar Kaisar mau memakai waktu sebulan membuat 100.000 mantel. Kami datang belajar. Kenapa? Masih belum selesai? Dasar nggak tahu diri. Masalah Kaisar nggak perlu kamu sembarangan. Kalau kamu sembarangan lagi, aku akan memotongmu. Wiley, kamu nggak akan sombong lama lagi. Pasukan raja daerah sedang dalam perjalanan. Wandi, kan? Aku sarankan kamu. Jika sekarang kamu menyerah padaku, kamu masih bisa hidup. Kalau sampai pasukan raja daerah tiba, kalian semua akan mati. Aku nggak akan menyerahkan diri kepada pengacau. Kamu kira raja daerah bisa mengalahkan kaisar? Dasar, sekarang ibu kota hanya punya 100.000 pasukan. Bagaimana melawan 500.000 pasukan raja daerah? Ini selisihnya sampai 300.000 orang. Kalau berperang mengandalkan kuantitas, maka nggak perlu lagi. Lebih baik berbaris dan berhitung saja. Kalau pasukan nggak punya mantel, bagaimana kalian mengalahkan pasukan raja daerah? Ternyata kamu. Memangnya kenapa? Masalah sampai begini. Kalian juga hanya bisa menunggu untuk dibantai. Mike, siapa yang bilang padamu pasukanku nggak punya mantel? 100.000 mantel. Meski waktu setengah tahun, bekerja terus-menerus juga nggak bisa membuatnya. Kamu sungguh mengira dirimu adalah dewa. Kamu bisa membuat 100.000 mantel. Meski nggak ada mantel, kavaleri keluargaku juga nggak akan mundur. Meski sisa orang terakhir, juga harus membunuh kalian pengacau ini. Hanya 100.000 mantel. Dalam 1 bulan, sudah cukup membuatnya. Kamu kira kami adalah orang bodoh? Aku beritahu kamu kali ini aku akan membunuhmu untuk mempersembahkan kepada putraku. Kalian sudah nggak sempat lagi. Pengawal, tangkap dia. Willy, mau apa kamu? Sekarang kamu membunuh kami. Kamu gak takut sebelum berperang? Internalmu duluan berperang. Apakah internal pernah berhenti berselisih? Kalian takut apa? Aku hanya ingin kalian melihat sesuatu. Aku nggak mau kalian panik saja. Kalian lihat. Lihat apa? Bukankah kalian bilang pasukanku nggak ada mantel? Hari ini aku akan perlihatkan pada kalian. Pasukan punya mantel atau enggak. Buka gudang, biar mereka paham. Apa ini? Benarkah ini? Ternyata kamu berhasil. Tentu saja. Yang pernah aku bilang, pasti akan kulakukan. Baguslah, kita nggak perlu mati lagi. Ini nggak mungkin. Bagaimana mungkin kamu bisa membuat banyak mantel dalam sebulan?
Semuanya mungkin. Palsu! Kamu pasti menipu kami. 100.000 mantel pasukan. Bahkan kain yang diperlukan haruslah banyak. Jangankan di istana, bahkan di ibu kota ini juga nggak akan cukup. Kain nggak cukup. Maka buat kain. Jangan menipu kami. Dalam 1 bulan ibu kota bisa produksi berapa kami semua tahu. Ini pasti tipuanmu. Iya kan? Pasti di dalam ini kosong. Iya kan? Bodoh. Kalian sama sekali nggak tahu apa itu industri. Aku nggak pernah dengar hal ini. Apa yang bisa membuat kain sepanjang 300 meter? Satu orang satu hari hanya membuat beberapa meter. Tapi satu mesin setiap hari bisa membuat 300 meter. Apakah kalian masih merasa kainnya nggak cukup? Jangankan membuat 100.000 mantel untuk pasukan. Meski dalam 1 bulan, aku juga bisa membuat 200.000 mantel pasukan. Barang ini menenun dengan cepat. Kalian nggak akan paham industri mewakili apa. Beri aku 10 tahun untuk mendapatkan semua orang berbakat. Setelah 10 tahun, aku akan membuat Hiera membawa revolusi industri. Revolusi industri? Apa itu? Sekarang yang kalian lihat adalah bagian dari industri. Tapi sayang sekali, kalian nggak bisa melihat revolusi industri yang sebenarnya. Di kehidupan selanjutnya, jangan sampai bodoh begini. Apa maksudmu? Dia mau membunuh kita? Saat dia membawa kita melihat mesin ini, kita sudah ditakdirkan mati. Kamu nggak bisa membunuhku. Aku adalah anak mendiang kaisar. Ibunda adalah ibu suri. Nggak bisa membunuhku. Pangeran, sekarang kamu mengatakan ini. Dia sudah nggak akan pikirkan lagi. Adik, sepertinya kamu paham. Saat setengah tahun lalu, Kaisar mendendaku selama 3 tahun, mengulungku selama 3 bulan, aku sudah tahu. Kamu sudah memutuskan untuk membunuhku. Kenapa? Kamu tahu Mike dan Ibunda adalah orang bodoh. Kamu masih saja membantu mereka. Kalau nggak membantu mereka, kamu pasti mati. Benar. Saat Kaisar meminta hujan, aku sudah menduga akan ada hari ini. Paman, apa maksudmu? Pasukan raja daerah segera masuk ke ibu kota. Kita masih punya kesempatan hidup. Pangeran, kamu nggak pantas menjadi raja. Meski kamu berambisi menjadi kaisar, tapi nggak ada kemampuan mengurus negara. Kalau Hiera diserahkan kepadamu, negara pasti binasa. Kemampuanmu hebat, tapi salah mengikuti orang. Kaisar, aku mau tanya. Bagaimana kamu mau mengurus keluarga Sunda? Menurutmu, pengawal kurung mereka. Tanpa izinku, siapapun gak boleh menemui mereka. Enggak, kamu gak bisa membunuhku. Setelah pasukan raja daerah tiba, aku bisa meminta mereka mengampunimu. Dasar bodoh, pasukan raja daerah pasti akan binasa. Dia gak akan paham. Kaisar Ibu Suri sudah pergi ke Istana Orion untuk bertemu denganmu. Louis, katakan. Kaisar minta kamu sembunyikan Perdana Menteri dan Raja Urian di mana? Ibu Suri, aku nggak tahu yang kamu bilang. Kaisar melakukan hal, nggak akan memberitahu bawahannya. Louis, kamu mau aku turun tangan? Aku masih belum melihat Ibu Suri turun tangan. Hari ini, biarkan aku lihat. Lapor Kaisar. Ibu Suri kemari dan bilang Kaisar meminta kami menangkap Raja Urian dan Perdana Menteri. Dia memaksa kami mengeluarkannya. Mereka memang aku yang kurung. Sekarang mereka dikurung di kurungan pengawal mantel. Ternyata kamu yang tangkap. Sekarang aku minta kamu lepaskan mereka. Aku nggak mau. Ibu Suri bisa bagaimana? Kamu... Ibu Suri, jaga dirimu. Aku adalah Kaisar Hiera. Kamu bukan ibu kandungku. Kaisar, kamu sembarangan. Sembarangan. Kamu kira sekarang masih seperti dulu? Kamu kira sekarang masih harus mematuhimu? Sekarang nggak perlu lagi. Aku sudah mencabut semua keluarga Sunda di dalam pemerintahan. Bagian administrasi pusat. 6 kementerian. Sekarang aku sudah dapat kekuasaan mutlak. Gak perlu meminta izin. Ibu Suri, mulai sekarang kamu harus hormat padaku. Kalau enggak, jari mana yang kamu menunjukku, aku akan memotongnya. Kaisar, kamu sembarangan. Aku adalah Ibu Suri. Aku permaisuri mendiang Kaisar. Aku adalah ibumu. Ibuku sudah mati. Kamu hanyalah permaisuri kedua. Kamu kira aku gak berani membunuhmu? Satu orang mempengaruhi banyak orang. Kalau kamu sekali lagi begini, aku tetap akan melakukan hal yang sama. Kaisar, kamu mau mati? Kamu dan anakmu yang mau mati. Saat aku naik tahta, kamu yang memerintahkan pemerintahan ini. 20 tahun. Aku belum berkuasa selama 1 bulan. Aku dijebak oleh kamu dan adikmu. Aku kehilangan kekuasaan. Sedangkan rakyat dibuat kacau oleh kalian. Kamu merasa masih bisa hidup? Aku adalah ibumu. Kamu membunuhku. Berarti nggak berbakti.
Gak berbakti. Hari ini Raja Daerah sudah bebaskan. Banjir di selatan, kekeringan di utara, semuanya sudah selesai. Sekarang sisa kalian dan Raja Daerah. Untuk apa kamu bilang ini? Membunuhmu hanyalah menerima kritikan ini. Tapi Hera sekarang sedang berjaya. Kamu kira aku gak berani membunuhmu? Tapi tenang saja. Sekarang aku masih gak mau membunuhmu. Setelah Raja Daerah ditumpaskan, itulah saatnya aku membunuhmu. Louis. Ya, bawa Ibu Suri ke Istana Varian. Perintahkan Ibu Suri dikurung di Istana Varian. Kalau Ibu Suri keluar, aku akan memenggal pasukan penjaga. Aku paham. Ibu Suri, silakan. Kaisar, kamu akan dapat balasannya. Kaisar, kamu menghukum begini. Bukankah enggak baik? Jika tersebar, bukankah enggak baik? Kalau sejarah mencatat ini, sampai keturunanmu. Tanya, apakah kamu pernah dengar sebuah perkataan? Apa itu? Sejarah dibuat oleh pemenang. Selama ini, keluarga Sunda membuat dunia kacau. Mengendalikanku selama bertahun-tahun. Menurut kamu, apakah aku akan membiarkan mereka hidup? Tapi Kaisar, ini... Keturunan keluarga Sunda ada di mana-mana. Mereka merampas lahan. Semua pejabat daerah membuka lahan juga harus menyuap adi. Bencana turun dan rakyat menderita. Menurutmu, apakah aku akan membiarkan mereka hidup? Mereka melarang perdagangan daerah. Itu karena Sariel gak pernah menyuap mereka membuat Sariel selalu menutup perbatasan. Banyak rakyat perbatasan yang menjadi korban. Yang terluka sampai 100.000 orang. Beritahu aku, Ibu Suri, keluarga Sunda, mereka pantas hidup. Sudahlah, aku juga nggak akan menasihatimu lagi. Kaisar, aku dengar ayah bilang, Sariel akan mengutus 5.000 kavaleri ke gerbang. Apa niat orang Sariel sudah aku ketahui. Mereka tahu kekacauan di Hera dan sudah bergerak pura-pura menyerah padaku hanya untuk menipuku agar percaya pada mereka. Ketika aku percaya pada mereka, pasukan besar akan mengikuti mereka. Langsung tolak saja. Kenapa menolak? Bukankah Kaisar bilang... Aku sudah bilang. Membiarkan 5.000 kavaleri mereka akan kena jebakan, jadi aku biarkan Sariel membawa 20.000 kavaleri masuk. 20.000 kavaleri? 20.000 kavaleri? Kaisar, apa rencanamu? 20.000 kavaleri masuk ke gerbang, bukankah akan kacau? Siapa bilang dunia nggak kacau? Kenapa? Kamu kira aku nggak bisa diandalkan? Tapi, ini adalah 20.000 kavaleri. Karena hanya 20.000 kavaleri, Sariel barulah mau membawa pasukan. Mereka mau merampok, maka aku akan menjebak mereka. Salam pada Kaisar. Kaisar panjang umur. Silakan berdiri. Kaisar, kamu mengurunku sebenarnya mau apa? Hari ini membawa kalian untuk kalian mengaku kalah. Wiley, sampai sekarang kamu masih bisa sombong. Aku dengar pasukan Raja Daerah sudah sampai pinggiran ibu kota. Gak sampai 1 jam lagi, sudah akan masuk ke kota. Meski kamu punya mantel, memangnya kenapa? Yang kamu hadapi adalah 500.000 pasukan. Kamu sudah kalah. Hari ini, aku akan perlihatkan pada kalian. 500.000 pasukan yang kalian puja, di depanku hanyalah semut. Willy, sepertinya kamu sedang takut. Menculik kami hanyalah untuk menahan Raja Daerah. Willy, aku sarankan kamu lebih baik lepaskan kami. Saat kota hancur, kami masih bisa menyisakan jasadmu. Bodoh. Jangankan Raja Daerah, di mataku hanyalah hal sepele. Meski mereka menerobos kemari. Mungkin yang akan dibunuh pertama kali adalah kalian. Kaisar, kamu sombong sekali. Aku ingin tahu bagaimana kamu memundurkan 500.000 pasukan. Aku akan memuaskan harapan terakhir kalian. Lapor Kaisar. 7 jalur pasukan Raja Daerah sudah menerobos gerbang Darion dan gerbang Meridia. Sekarang sedang menuju Istana Kaisar. Silakan Kaisar segera pergi dari sini. Willy, waktumu sudah tiba. Gerbang kota sudah diterobos. Istana Kaisar sudah nggak bisa dijaga. Tak lama lagi kepalamu sudah akan dipenggal. Kaisar, perintahkanlah. Buka gerbang kota. Semua orang nggak boleh melawan. Lalu, minta orang teriak dan beritahu mereka, aku duduk di sini, menunggu mereka. Apakah mereka berani masuk ke istana? Kenapa? Kalian mau pakai taktik istana kosong? Saat pasukan tiba, aku pasti akan membunuhmu. Kaisar, jujur padaku. Sebenarnya ada apa ini? Pasukan dalam kota bukankah hanya ada puluhan ribu? Apakah kamu sengaja atau... Di dalam kota hanya ada 50.000 pasukan. Gerbang Meridia dan gerbang Darion, aku sengaja biarkan mereka masuk. Willy, kamu masih keras kepala. Gerbang Darion ditembus, 1 kota akan diduduki. Gudang senjata ibu kota, gudang pangan akan jatuh ke Raja Daerah. Kamu hanya tersisa pengawal istana di istana ini.
sama sekali nggak bisa menang. Awalnya kira kamu bisa menang. Ternyata kamu menipu kami. Dalam sehari, luar kota, dalam kota, sudah kehilangan penjagaan. Waktumu sudah tiba. Sudahlah, aku juga nggak mau berdebat. Hahaha, Willy, kamu memang sudah nggak berdaya. Kamu nikmati saja waktu terakhirmu. Lapor Kaisar. Pasukan Raja Daerah sudah membawa pasukan keluar istana. Mau menemui Kaisar. Kalian pergilah, bawa mereka masuk. Baik. Wiley, kematianmu sudah tiba. Raja Daerah sudah sampai ke istana. Bagaimana kamu masih bisa sombong? Mike, kamu terlalu cepat senang. Gerbang Darion dan Meridia sengaja dibuka Kaisar. Kalau enggak, kamu kira dengan kemampuan Raja Daerah bisa menerobos gerbang dalam waktu singkat? Adi, kamu jangan menipu lagi. Sekarang aku beri kamu kesempatan. Asalkan kamu sekarang menyerah padaku, setelah aku naik tahta, kamu bisa tetap menjadi adipati. Sudah mau mati masih nggak tahu diri. Hadi, jangan nggak tahu diri. Ini kesempatanmu yang terakhir. Ibu Suri, meski gerbang sudah diterobos, tapi sekarang kami mau membunuhmu. Itu adalah hal yang mudah. Sudah mau kalah masih sombong. Mau membunuh kami? Sepertinya Kaisar kira sudah harus diganti. Konyol, siapa pengacau di sini? Kamu yang jelas-jelas memberontak. Siapa yang izinkan kalian masuk ke ibu kota? Tentu saja aku yang izinkan dia masuk ke ibu kota. Di istana ada pengacau. Membuat dunia kacau. Pengacau ini adalah Adipati Silas. Juga komandan sayap kiri, Luis Hugo. Permaisuri Tania juga. Paman keluarga Sulis membuat kacau dunia. Rakyat menjadi menderita. Mohon paman mematuhi kita dan mengangkat kaisar baru. Kalian mau memberontak? Baiklah. Karena hari ini kalian sudah datang kemari, maka jangan harap bisa keluar lagi. Louis, kamu berani bicara begitu padaku. Cari mati. Sudah mau mati masih saja sombong. Kamu kira kalian masih bisa keluar? Kalian masih belum melihat kekuatanku. Aku dan para raja sudah mendapatkan ibu kota. Sekarang hanya tersisa istana ini. Kalian dengarkan. Sekarang menyerah padaku, aku beri kalian pengampunan. Kalau enggak, matilah. Raja Gorion, jangan terlalu cepat senang. Kaisar ada di sini, jangan sembarangan. Kaisar? Dia sudah lama naik tahta, tapi nggak bisa mengatasi kekacauan. Aku punya titah leluhur, aku akan mencopot tahtanya, mengangkat kaisar yang baru. Kalian yakin masih nggak mau menyerah? Masih mau ikut kaisar bodoh ini untuk mati? Kamu menyerah nggak? Apa maksudmu? Maksudnya sederhana, dia yang naik tahta. Kalau kamu harus menyerah padanya. Atas rahmat langit, Kaisar bertitah. Hari ini ada Raja Yahya, Lukas, Liangga, Udi, Cunaidi, dan Wamin. 7 raja daerah demi kepentingan sendiri membunuh rakyat. Gak setia pada Kaisar dan menderitakan rakyat. Ini melawan niatku. Sesuai hukum, langsung dieksekusi. Gak, kamu gak boleh membunuhku. Aku Raja Urien yang diangkat mendiang kaisar. Aku adalah adikmu. Kamu membunuhku. Kamu akan terus dihina. Mike, selama ini, kamu mengandalkan Ibu Suri untuk bertindak sembarangan dan mempermainkan rakyat. Hari ini, aku gak akan mengampunimu. Gak, kamu gak bisa membunuhku. Kamu gak bisa membunuhku. Tadi mantan Perdana Menteri, apakah ada yang mau kamu katakan? Kalau kamu adalah anak kandung Ibu Suri, aku pasti akan membantumu. Tanggung jawab Perdana Menteri adalah menjaga rakyat. Tak masalah. Mohon jaga anakku. Apa maksudmu? Menumpas harus menghabisi akarnya. Aku nggak mungkin menyisakan satu orang di sisi. Sampai jumpa di akhirat. Pengawal sulit dia. Kaisar sialan, kamu kejam sekali. Aku mati pun gak akan memaafkanmu. Kamu. Aku adalah permaisuri mendiang kaisar. Kamu gak bisa begini padaku. Kamu masih tahu kamu adalah Ibu Suri? Saat kamu meminta Raja Daerah ke ibu kota, apakah kamu masih sadar? Saat Raja Daerah masuk ke ibu kota, apakah kamu tahu akan ada pembantaian? Itu karena kamu yang mau.
Meminta raja daerah adalah pemaksaan. Bagaimana dengan Sariel? Hera dan Sariel selalu bermusuhan. Kamu bekerja sama dengan Sariel dan mengkhianati rakyat Hera. Kamu pantas mati. Kamu nggak bisa membunuhku. Aku adalah ibu suri. Aku adalah ibumu. Siapapun nggak boleh mengkhianati negara. Sekarang ada ibu suri yang mengacaukan negara, membuat dunia kacau dan menderita. Lalu kamu memanggil raja daerah dan membantai rakyat. Kemudian mengkhianati negara dengan Sariel untuk mendapat keuntungan. Kamu nggak bisa diampuni. Hati! Ya, Kurung ibu suri dan berikan racun. Beritahu dunia dan peringatkan semua orang. baik. Ibu Suri, silakan. Kaisar. Ayo. Kaisar, aku adalah ibu suri. Kamu nggak bisa begini. Kaisar, sekarang raja daerah sudah dibinasakan. Bencana sudah berlalu. Dunia sudah damai. Tidak. Peperangan yang sebenarnya baru saja dimulai. Zaman penjelajahan segera tiba. Aku umumkan. Untuk mengumpulkan semua orang berbakat. Kita masih ada satu perang yang belum dimenangkan.